literasi numerasi ala MNR. Yang kedua, kita bawa pemberian masalah nyata. Yang ketiga, pekan lalu pemahaman konsep. Dan malam ini insya Allah materinya adalah penalaran dan komunikasi. Pertama-tama tentunya kita tadi sudah panjatkan doa bersama ya, dan kita kirimkan doa juga tadi khususnya untuk Pak Ridwan, Presiden Direktur Pendidikan MIPA, karena lewat beliau juga Bapak Ibu ini pelatihan ini bisa dilaksanakan secara daring. Rencananya nanti akan ada pelatihan luring Bapak Ibu di 2026 dan itu akan rutin setiap bulan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin pelatihannya secara luring, jadi bisa praktek ngobrol lebih jauh atau praktek nanti ice breaking. Karena kalau daring memang agak sulit ya, ice breakingnya seperti apa, permainan matematika yang bisa kami mainkan di sela-sela waktu. Lalu nanti bisa praktek melihat kelas pembelajaran secara langsung. Diupayakan Bapak Ibu nanti di tahun 2026 akan dibuat program secara luring. Jadi ditunggu saja, nanti ada pelatihan Olimpiade, pelatihan MNR secara luring. Menjembatani kebutuhan pedagogis itu lebih bagus kalau lihat praktek gitu ya mungkin ya, daripada hanya sekedar menyaksikan paparan di layar Zoom. Karena tentu berbeda ya ketika dipraktikkan langsung. Nah, Alhamdulillah malam hari ini di tengah cuaca Bogor yang gerimis dan hujan rintik-rintik, saya bisa kembali membersamai Bapak Ibu semua dalam lanjutan kegiatan MNR. Saya sambil izin share screen Bapak Ibu. Ini kalau tidak salah ya, di sekolah itu sedang masa ujian ya, semesteran ini. Entah kalau sekarang istilahnya apa ya, karena tahu saya berganti-ganti istilah, tapi intinya ujian semester ganjil ya. Di bulan Desember, pekan depan biasanya sudah bagi rapor dan liburan semester sampai, kalau tidak salah, awal Januari ya. Mungkin di tanggal 5 atau sekitaran tanggal itu. Jadi, Bapak Ibu guru yang memang mengajar, mungkin ini di tengah-tengah kesibukan sambil rekap nilai rapot ya, atau ngoreksi. Terima kasih nih sudah hadir membersamai kami di kegiatan, ya Pak, asas, oh asas ya istilahnya ya, asesmen akhir semester, asesmen sekolah akhir semester ya mungkin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di malam hari ini menjembatani pertanyaan-pertanyaan di pekan-pekan sebelumnya tentang, Pak, kapan ngerjain soalnya? Pak, bagaimana mengajarkan soal-soal cerita kepada anak-anak? Kalau ini lebih seru kalau offline Bapak Ibu. Karena kalau offline biasanya kami mempersilahkan Bapak Ibu maju ke depan, dituliskan. Jadi Bapak Ibu merasakan langsung. Namun secara daring pun bisa, nanti diketik. Bapak Ibu kalau mau mencoba memberikan pemahaman Bapak Ibu bisa diketik nanti. Diketik jawabannya supaya Bapak Ibu melatih diri untuk sistematika menjawab. Nanti anak-anak pun harapannya memiliki sistematika yang sama. Baik, kita langsung mulai Bapak Ibu. Pelatihan matematika nalaria realistik sesi keempat yakni penalaran dan komunikasi. Seperti apa penalaran komunikasi? Kita langsung mulai. Bicara penalaran komunikasi itu menjadi salah satu titik tekan Bapak Ibu pada MNR. Makanya di nama MNR, N-nya itu merujuk pada kata nalar, matematika nalaria realistik. Nalaria ini ya bisa dari pengembangan nalar dan riang gembira gitu ya. Jadi bernalar tapi dengan suasana hati yang tenang gitu ya. Jadi karena soal-soal nalar biasanya memang membutuhkan istilahnya berpikir yang tidak mudah gitu ya. Katakanlah kalau zaman sekarang hot. Jadi mungkin pakai istilah nalaria, Pak Ridwan visioner sekali ya. Jadi bernalar tapi dengan riang gembira. Nah, penalaran dalam beberapa literaturnya itu dikatakan kemampuan menggunakan aturan dan konsep matematika untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. Menariknya Bapak Ibu, ketika seseorang sudah bernalar, itu bisa membantu dia mengambil kesimpulan, mengambil suatu deduksi, mengambil suatu, oh, jadi yang harus saya lakukan adalah seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena dia mampu menggunakan aturan-aturan konsep dalam matematika gitu ya untuk mengerjakan soal, akhirnya dapat menyimpulkan pertanyaan soal ini arahnya kemana. Nah tentunya dengan numerasi nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi penalaran awal ini adalah bagaimana seseorang, anak-anak kita itu bisa menggunakan aturan-aturan dan konsep matematika untuk mendapatkan kesimpulan yang benar.
Nah, nanti akan sangat terasa pada saat soalnya sudah mulai soal cerita. Kalau kemarin pemahaman konsep itu mungkin lebih kepada menguji hafalannya, menguji konsep dasar berpikirnya. Misalkan contohnya kalau ada suatu sawah, ada gambar sawah gitu, panjangnya diketahui, lebarnya diketahui, maka konsep luasnya mereka masih ingat atau tidak, tahu atau tidak. Lalu nanti menguji operasi hitungnya. Pada saat pemecahan masalah, lain lagi ceritanya nanti. Mungkin tidak ada gambarnya, tapi diceritakan. Petani punya sawah berbentuk persegi panjang. Panjangnya dua kali lebarnya. Nah, jika lebarnya adalah 50 meter, nah, berapa kelilingnya? Oh, lebarnya 50 meter, berarti panjangnya dua kalinya 100 dong. Oh, berarti luas kelilingnya seperti ini. Nah, seperti itu. Ditalar. Jadi, menggunakan aturan, konsep supaya dapat kesimpulan. Itu yang pertama, penalaran. Nah, ada juga yang berikutnya adalah penalaran itu mencakup proses menyatakan dan menafsirkan gagasan matematika secara lisan dan tulisan. Jadi dalam MNR, penalaran ini juga mencakup proses bagaimana menyatakan dan menafsirkan gagasan gagasan matematis ya, secara lisan maupun tulisan. Pak Ridwan itu sangat mendorong anak-anak KPM dari mulai beliau membangun KPM, dulu lesnya les privat di rumah beliau, lalu berusaha untuk mengembangkan sedikit demi sedikit, akhirnya memiliki cabang, memiliki jaringan-jaringan. Nah, ciri khas dalam MNR adalah beliau ingin anak-anak itu bisa menyatakan dan menafsirkan gagasan mereka, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kalau ada jawaban, mereka bisa menjelaskannya atau bisa menuliskannya. Itu adalah bentuk istilahnya sistematika menjawab yang diharapkan ketika belajar MNR. Kalau ada soal cerita, tahu jawabannya dan tahu bagaimana menguraikan cara mendapatkan jawaban tersebut. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah bagaimana menggunakan aturan dan konsep dalam mendapatkan kesimpulan. Yang kedua adalah bagaimana menyatakan dan menafsirkan gagasan secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, dalam MNR juga, penalaran itu melibatkan evaluasi dan demonstrasi. Jadi, memang anak-anak ini diharapkan kalau memang jawabannya itu harus ditunjukkan dalam bentuk gambar misalnya, atau dalam bentuk praktik misalnya, atau dalam bentuk ya mendemonstrasikan kalau memang diperlukan, itu juga bagian dari penalaran. Supaya ide yang di kepalanya, maksud saya begini Pak, ada ini nggak pada kertas nggak pasti gambarin Pak, atau saya boleh gambarkan, saya boleh tuliskan, saya boleh ceritakan, itu adalah bagian dari penalaran ala MNR. Jadi yang kedua tadi secara lisan tulisan, kalau ini secara evaluasi dan demonstrasi. Jadi MNR ini memang harapannya adalah bagaimana anak-anak ini benar-benar kaitannya, makanya tadi judulnya kan penalaran dan komunikasi. Jadi bisa memahami aturannya, lalu dikomunikasikan, disampaikan jawaban tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam MNR, Bapak Ibu, ada beberapa karakteristik. Karakteristik yang perlu dikuatkan kepada siswa, kepada peserta didik, supaya tujuan dari MNR yang kita bahas pada pertemuan pertama, memudahkan anak-anak memahami matematika, lalu sebagai jembatan memahami konsep, melatih mereka untuk siap berprestasi di bidang matematika. Hal-hal itu bisa tercapai ketika karakteristik di penalaran komunikasi ini bisa terlaksana atau bisa kita coba cek, bisa terjalankan gitu ya, bisa dipastikan bisa kita terapkan kepada anak-anak. Apa saja? Pertama, karakteristik penalaran komunikasi itu adalah bagaimana melatih siswa menggunakan logika dalam memahami soal matematika. Logika di sini, Bapak Ibu, logika versi anak sesuai jenjangnya ya. Soal matematika SD ya logika, berpikir anak SD. Begitupun SMP atau SMA. Karena kalau yang kita pahami, bisa jadi khawatirnya saya, Bapak Ibu beranggapan logika di sini, logika yang di pelajaran matematika SMA. Kan ada tuh ya beberapa istilah-istilah materi khusus tentang logika matematika. Nanti kita bicara tentang disjungsi, konjungsi. Bukan yang itu, tapi logika di sini adalah bagaimana mereka menalar sebuah soal. Oh, ini pertanyaannya intinya menanyakan konsep FPB. Oh, ini berarti dikalikan nih. Ya, itu adalah menggunakan logika mereka untuk bisa memahami maksud soal. Nah, ini adalah karakteristik penalaran komunikasi. Jadi,
Anak-anak itu ketika baca soal cerita, mereka tuh sudah bisa menerka atau minimal tahu ini soal yang ditanyain apa sebetulnya. Karakteristik berikutnya adalah membiasakan siswa berpikir sistematis dan mudah dipahami. Saya pribadi pernah memiliki teman yang bisa saya katakan jenius dulu waktu SD. Hanya sayangnya dia waktu itu kelas 4 kalau tidak salah ya. Dia itu sulit menerangkan idenya dia kepada kami. Atau mungkin kami yang kesulitan mengikuti ritme berpikirnya dia kali ya. Jadi saking pintarnya dia, tulisannya itu nggak kebaca. Tapi benar jawabannya saat diterangkan secara tulisan, lisan, dia bisa menerangkan secara lisan, dia bisa. Tapi secara tulisan, mungkin karena motoriknya tidak bisa mengimbangi kecepatan otaknya kali ya. Jadi kadang-kadang, ini nulis apa sih gitu? Pas dijelasin, oh iya juga gitu. Jadi kadang-kadang ada anak-anak pintar yang belum bisa membiasakan untuk berpikir sistematis. Tahu jawabannya, tapi bingung menceritakan. Bisa menceritakannya, tapi kalau dirunut pelan-pelan nggak bisa. Atau sulit dipahami oleh orang-orang awam sekitarnya, orang awam. Maksudnya orang-orang seperti dulu saya memahami teman saya yang jenius itu, bagaimana ya maksudnya ya? Tapi setelah pelan-pelan, pelan-pelan, oh iya iya. Jadi ada beberapa langkah yang menurut dia nggak perlu dicantumkan, padahal buat kami itu penting. Mungkin beberapa kan definisi mudah itu berbeda-beda ya. Ada yang beranggapan suatu langkah ini kayaknya nggak perlu deh. Ini harus sudah pada tahu nih, harusnya sudah tahu. Buat dia mungkin ya, tapi buat saya atau buat teman-teman yang harus diendapkan pelan-pelan, jangan dilewat proses itu gitu. Jadi membiasakan siswa itu ada tematika berpikir. Nah, nanti yang di penanganan komunikasi tekanannya adalah pada hal tersebut. Selanjutnya lagi adalah melatih siswa untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan. Memang kami ingin Bapak Ibu di KPM itu anak-anak itu tidak takut untuk punya jawaban berbeda, gagasan yang berbeda dengan gurunya atau dengan teman-temannya. Malah kami dorong asalkan berani bertanggung jawab. Maksudnya jangan asbun lah gitu. Jawaban pengen beda tapi karena pengen nyari apa sensasi, pengen biar dianggap lucu, bukan itu ya. Tapi kalau dia berani untuk bertanggung jawab terhadap jawabannya itu malah kami dorong. Kenapa? Karena titik utama di penerapan komunikasi adalah melatih rasa percaya dirinya anak dan tanggung jawab mereka terhadap ya itu tadi jawaban yang mereka lontarkan gitu. Pak, aku jawabannya beda, tapi aku jawabannya sama, tapi caraku beda, Pak. Kita coba tanyakan, boleh nggak kalau kamu tuliskan jawaban kamu di papan tulis? Bagus nih. Nah, kita encourage dulu, kita dorong supaya mereka percaya diri lah kata kamu. Nah, kalau ditanya bagaimana Pak Riki kalau di kelas kami saja, jangankan anak-anak punya jawaban berbeda, memahami soalnya saja mungkin belum sanggup. Nah, kalau ini berarti saya akan sampaikan Bapak Ibu ya, penalaran komunikasi ini bisa dilakukan ketika pemahaman konsep pekan lalu yang kita bahas, dari mulai membangun, menguatkan, dan menampilkan konsep, itu tuntas. Tuntas di sini setidaknya 50% lebih itu sudah memahami dan memang syukur-syukur bisa dikatakan terampil dari konsep yang kita sampaikan. Baru nanti kita bisa masuk penalaran dan komunikasi. Kalau itu belum selesai di pemahaman konsep, ya memang berat di penalaran komunikasi. Karena penalaran komunikasi satu step lagi lebih maju ke depan, yakni memahami soal ceritanya, memahami cerita yang disajikan, lalu mengaitkan dengan konsep yang diperlukan untuk menjawab soal tersebut. Maka akan jadi percuma kalau mereka tahu ini menyelesaikan dengan FPB, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara mencari faktorisasi prima. Berarti kan ibaratnya mereka tahu nih, ini adalah tameng untuk bertahan, tapi cara makainya mereka nggak tahu. Cara megangnya supaya kuat gimana, atau cara meletakkannya sebelah mana, atau panah. Mereka tahu itu untuk mana, jarak jauh, jangan deket-deket. Nah, tapi mereka nggak tahu bagaimana membidik yang baik, bagaimana supaya senarnya maksimum dan seterusnya. Artinya yang sebelumnya pemahaman konsep itu harus tuntas dulu. Tuntas di sini tidak harus seluruh kelas ya, tapi setidaknya kita pastikan bahwa ya lebih dari setengahnya, mayoritas kelas itu sudah konsepnya sudah terbangun, sudah kuat, syukur-syukur sudah terampil. Dan berikutnya lagi adalah soal yang disajikan masih dalam lingkup materi yang sedang dikerjakan. Jadi kalau bicara soal penalaran komunikasi,
itu tidak terlalu melebar. Kalau kita ngomongin luas, ya luas aja, fokus pada luas. Kadang guru pengen tuh soal tentang luas, spill dikit-dikit tentang volume, jadi terlalu melebar kemana-mana. Nah, kalau di soal pengembangan komunikasi, fokus pada materi utamanya yang sedang diajarkan. Yang dikembangkan adalah urutan berpikirnya, bukan soal yang dikembangkan. Materinya jangan terlalu dikembangkan kemana-mana, fokus pada materi tersebut, tapi mungkin lebih kepada cara anak memahami soal tersebut. Dan satu lagi terakhir, jawaban yang diberikan siswa bernilai nalar atau alasan yang logis. Sampai sini, Bapak Ibu, itu tentu tidak bisa simsalabim anak-anak tuh langsung kalau jawab itu alasannya bagus atau apa namanya nalarnya itu tertata karena butuh waktu, butuh dilatih. Bisa jadi awal-awal mungkin agak aneh gitu ya jawabannya. Tugas kita kan itu meluruskan, kita pancing lagi, coba kaitkan dengan konsep ini, coba pikirkan lagi, misalnya begitu. Jadi feedback dari guru memang cukup membantu untuk anak-anak itu bisa membangun nalar berpikir yang bagus dan memberikan argumen, alasan dari jawabannya dia. Ini di matematika kita bicaranya ya, supaya mereka itu ketika bicara dari gambarnya kan kayaknya siku-siku Pak, kayaknya. Padahal kan kalau siku-siku itu harus ada keterangannya. Kalau di geometri kan ada logo kayak huruf L kecilnya misalnya, atau ada kotak kecilnya gitu kan ditandai, atau hal lain lah gitu yang bisa menunjukkan bahwa itu memang siku-siku atau diketahui di soalnya siku-siku. Segitiga sama sisi, kenapa? Kayaknya panjangnya sama, Pak, atau segitiga sama kaki. Kalau saya guru-guru kayaknya sama. Nah, itu kan hal-hal yang tidak memiliki alasan yang kuat. Tapi mereka mungkin bisa memiliki alasan yang kuat. Ini kesebangunan nih, Pak. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, Pak, ini dua garis sejajar, Pak. Lalu ini dipotong satu garis lurus. Nah, kan sudutnya sama, Pak. Lalu ini dengan, nah itu ada alasan yang dibangun. Itu contoh di geometri ya. Bisa jadi di map lain. Jadi kalau misalnya disingkat, mungkin Bapak Ibu untuk penalaran komunikasi itu memiliki 4 target dari karakteristik tadi. Yang pertama adalah harapannya siswa itu bisa menuliskan langkah penyelesaiannya runut, tidak melompat, sistematis gitu ya. Lalu bisa menyelesaikan soal dengan nalar, alasan, argumen. Jadi ketika soalnya bentuk soal yang membutuhkan alasan, mereka bisa menjelaskan alasan tersebut. Kok tiba-tiba diketahui persegi? Oh, ternyata ada alasannya. Kok tiba-tiba uang kakak mula-mula sekian? Oh, karena ada alasannya. Misalnya tadi, oh kan di awal diketahui bahwa panjang itu 2 kali lebarnya. Jadi kalau panjangnya ketahuan, berarti lebar itu setengah kalinya. Jadi kan itu alasan. Kreatif menemukan pola atau cara menyelesaikan yang bervariasi. Jadi kadang kalau memang harus digambar jawabannya, biarkan mereka menggambar. Biarkan mereka berekspresi dalam bentuk apa ilustrasi, lalu misalnya dalam bentuk gambar-gambar yang membantu mereka menjelaskan jawaban mereka. Versi mereka tentunya ya. Dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dengan baik. Jadi kalau mudahnya Bapak Ibu, eh, penalaran komunikasi ini kalau versi jadulnya, apa yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan di soal, dan bagaimana kesimpulannya. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya bandingkan dengan dulu waktu saya dapat ilmu dari guru tentang trik menjawab soal, ternyata diket, dit, sama jadi. Nah, gitu kurang lebih ya. Nah, pas ketemu Emener Pak Ridwan, wah ini satu satu frekuensi nih. Ternyata kurang lebih sama. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana MNR mencontohkan soal-soal yang dikatakan penalaran dan bagaimana mengkomunikasikan jawabannya. Nah, ini ada 6 contoh soal berdasarkan jenjang dari buku Pintar MNR, Bapak Ibu. Jadi soal-soal ini saya ambil dari buku yang memang sudah dibuat oleh Pak Ridwan. Kita coba lihat nomor 1 ya. Ini ada di bukunya langsung. Bapak Ibu. Hanya memang kalau di soal bukunya nggak ada gambarnya ya. Ini pemanis saja gambarnya. Supaya terbayang untuk anak-anak atau mungkin ya biar nggak hanya tulisan aja. Soal kelas 1. Karina mengikuti suatu lomba lari. Ada 13 orang yang berlari di depan Karina dan ada 14 orang yang berlari di belakang Karina. Berapa orangkah yang mengikuti lomba lari itu? Sebentar, Bapak Ibu. Silakan boleh dijawab, Bapak Ibu ya.
sambil ini ya, sambil ada pertanyaan boleh nih. Nanti kalau memungkinkan saya jawab dan berkaitan dengan materi bisa sambil saya jawab ya. Jadi jangan ragu Bapak Ibu kalau ada mau pertanyaan boleh ya sambil tanya-tanya. Mohon izin, kadang ada saya temukan murid yang mereka mengerjakan soal berdasarkan cara soal sebelumnya. Jadi ketika ditanya kenapa jawabannya itu, dia tidak bisa menjelaskannya. Bagaimana dengan kondisi seperti itu, Pak? Nah, ini memang kerap terjadi ya. Anak-anak itu menjawab soal berdasarkan, kalau soalnya plek sama, dia bisa gitu. Tapi ketika kita variasikan sedikit, dia tidak bisa. Kalau dari kami sih di pengalaman di KPM atau pengalaman dari saya sendiri mengajar, itu adalah membiasakan. Membiasakan tadi ya. Nah, di sini nanti saya berikan contoh di kelas satunya. Jadi membiasakan mereka ketika ketemu soal itu tiga hal tadi tuh. Apa yang diketahuinya, apa yang ditanyakan oleh soal, dan langkah apa yang harus disiapkan untuk menjawab soal tersebut. Oke, ini jawabannya hampir sama semua ya. 28, 28. Ada yang beda nggak? 28, 28. Oh, sama ya. Baik, oh, 28. Biasa kalau mayoritas jawabannya 28 ya. Oke, siap. Versi MNR Bapak Ibu, jawabannya betul 28. Nah, versi MNR, saya buatkan tiga ruang Bapak Ibu. Informasi, langkah, kesimpulan kan. Pertama, kita buatkan, ini sebenarnya, apa namanya, bisa Bapak Ibu siapkan LK-nya, lembar kerjanya Bapak Ibu buatkan. Jadi kayak semacam, di contohnya di KPM Cabang Depok, itu sampai dibuatkan buku tulis versi penalaran komunikasi. Jadi kalau ada soal cerita, itu sudah ada ruang informasinya, langkah penyelesaiannya, kesimpulan. Nah, itu adalah bentuk upaya supaya anak nggak perlu nulis informasi, langkah. Mereka juga cukup menuliskan informasi dari soal apa, gitu misalnya. Itu menarik tuh sebetulnya. Nah, contohnya begini. Informasi dari soal adalah, pertama, di soal mengatakan, orang di depan Karina ada 13. Terus, orang di belakang Karina ada 14. Itu informasinya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya berapa orang yang ikut lomba lari. Jadi, infonya depan Karina ada 13, di belakang Karina ada 14. Yang ikut lomba lari ada berapa? Sepintas, kalau langsung mengerjakannya hanya berdasarkan kemampuan berhitung, ya anak-anak tinggal dihitung lah, 13 tambah 14. Kan begitu. Karena ada di depan, ada di belakang. Kita hitung aja, 13 tambah 14, Pak. Berapa tuh? 27, Pak. Nanti, kalau ini kita tanyakan ke anak-anak, betul tidak 27? Nah, bisa jadi ada yang akan memberikan jawaban. Tergantung kita, ini ya, membiasakan, apa namanya, di kelas suasananya itu memang membolehkan untuk mereka memberikan pendapat, terbuka ruang untuk mereka itu, istilahnya saling mengoreksi. Itu anak-anak biasanya memberikan. Pak, kalau 27, Karinanya nggak ikut dong, Pak. Kan cuman yang di depan sama di belakangnya doang. Nah, itu kan anak cerdas tuh. Sama halnya dengan itu tadi, apa ya misalnya, pengumpet, petak umpet. Anak sekarang tahu petak umpet nggak ya? Permainan petak umpet. 15 orang bermain petak umpet. 5 sudah ketemu. Berapa yang belum ketemu? Kan sepintas sederhana itu. 10, Pak. Nanti temannya, sebentar, kalau 10 yang nyari siapa? Ke temannya, oh iya juga ya. Oh, salah, Pak. Di ini, Pak. Diperbaiki, Pak. Bukan 10, 9, Pak. Kenapa? Satu orang nyari. Ini kan karinanya belum dihitung. Hal itu, Bapak Ibu, yang kita inginkan terbangun di anak-anak. Soal penalaran komunikasi itu bukan tentang rumitnya angka, tapi tentang bagaimana mereka menemukan salah satu ide berpikir di dalam soal cerita. Yang mungkin beberapa anak tidak menyadari bahwa, oh iya juga ya, nggak kehitung karinanya, misalnya gitu. Kayak tadi main petak umpet. Atau kasus sholat berjamaah, misalnya. 20 orang sholat berjamaah, 5 orang makmum perempuan, makmum laki-laki berapa? 20 kurang 5, 15, Pak. Imamnya, oh iya, iya, ada imam laki-laki. Oh, kurangin satu lagi, Pak. Jadi ada hal-hal sederhana yang bisa jadi tidak disebut di soal, tapi harus terpikirkan secara nalar. Nah, nomor satu ini, jawabannya betul 28. Mengapa? Ya karena di depannya Karina 13, di belakangnya 14. Kalau itu kita jumlahkan, betul 27. Tapi jangan lupakan Karina. Karina belum dihitung gitu. Yang salah juga kalau Karina tambah depannya 13, oh jadi 14. Karina tambah belakangnya 15, oh 14 tambah 29. Karinanya dihitung dua kali. Itu juga salah. Sehingga salah satu alternatifnya adalah
digambarkan. Karena ini materi membilang, materi membilang ya. Ini berdasarkan materi pemahaman konsep. Jadi ini berkaitan. Kalau Bapak Ibu kemarin unduh file yang pemahaman konsep, contoh-contoh soalnya sama dengan pengenalan komunikasi ini babnya. Nah ini membilang, membilang itu menyederhanakan persoalan. Gambarkan saja Karinanya yang berwarna biru misalnya. Anak-anak mungkin nggak mungkin seperfect ini gambarnya ya. Ya pakai stickman juga boleh mereka. Kasih nama Karina di depannya. Bulat-bulat namanya teman-temannya tuh. Ada 13. Belakangnya, sebelah kanan boleh atau sebelah bawah. Yang depan ke atas, yang bawah ke belakang, silahkan aja boleh. Itu melatih imajinasi mereka dalam mengilustrasikan jawaban. Sehingga mereka bisa menyimpulkan depannya 13, belakangnya 14. Plus dia sendiri satu. Jadi bisa dihitung karena membilang ya hitung tadi manual gitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalaupun mereka sudah bisa penjumlahan ya bagus mereka sudah 2 langkah lebih awal. Membilang itu kan dasar awalnya, menghitungnya satu-satu gitu ya. Dihitung dari penjumlah dari apa bilangan asli biasanya ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jangan lupa diberikan kotak kesimpulan. Tujuannya adalah agar mereka terbiasa membuat konklusi. Pertanyaannya kan berapa orang yang ikut lomba lari. Jadi jawabannya ya, yang ikut lomba lari ada 28. Supaya mereka terbiasa ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti dalam kehidupan mereka jawabannya bisa relevan. Berapa umur kamu? Oh, umur saya 10 tahun, Pak. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Depok, Pak. Siapa nama kamu? Nama saya Riki, Pak. Nama lengkapnya siapa? Riki Nur Saputra Aji, Pak. Misalnya gitu. Jadi mereka terbiasa menjawab sesuai redaksi pertanyaan. Karena kalaupun informasi benar, tapi kalau redaksinya keliru ya jadi nggak bermanfaat juga. Di mana kamu tinggal, misalnya gitu. Saya misalnya kan tinggal di Bogor, Bapak Ibu. Tapi saya lahirnya di Jawa Tengah, misalnya gitu. Di mana kamu tinggal Jawa Tengah, padahal saya tinggal di Jawa Barat. Kan nggak bohong itu, padahal tapi informasinya bukan itu yang ditanyakan. Bukan lahirnya, tapi tinggalnya. Dua informasi yang benar itu masih bisa jadi salah ketika redaksinya tidak tepat. Apalagi kalau informasinya salah. Oh mantap, Pak Tumi. Ada plus satunya ya. Kenapa? Karena si Karinanya dihitung. Oke, itu contoh soal nomor satu. Versi MNR adalah 3 langkah. Informasi, langkah penyelesaian, kesimpulan. Jadi memang kuatnya, how-nya, dan kesimpulannya, conclusion-nya ya. Apa sih informasinya? Yang ditanyain apa di situ? Bagaimana sih langkah menyelesaikannya? Dan terus kesimpulannya apa? Kita masuk soal nomor 2. Ini ada ya di buku kelas 2 nya, tentang uang. Ibnu punya uang 5.000 rupiah. Terdiri dari uang koin 500-an dan uang kertas ribuan. Ini harus jelas Bapak Ibu, kenapa? Uang 5.000 itu bisa yang selembar, bisa uang kertas semua, bisa uang logam semua. Maka kita perjelas, uang logam juga banyak tuh. Ada yang 100 masih ada nggak ya? Ya pokoknya ada yang 100 dulu, 200, 500, 1.000 ya. Uang kertas juga banyak, ada yang 1.000-an, ada yang 2.000-an, ada yang 5. Maka kita perjelas soalnya. Ibnu punya uang 5.000 rupiah, uangnya dari uang koin yang 500-an, serta uang kertas yang 1.000-an. Jika Ibnu punya 2 lembar uang kertas, berapa banyak uang logam atau uang koin ya, ya uang koin, uang logam. Jadi pas mungkin karena pertanyaannya koin, jadi koin lagi gitu ya. Tapi ya, redaksi aslinya begini. Intinya sama, berapa uang logam atau uang koin yang dimiliki Ibnu. Bisa ya Bapak Ibu ya kalau jawab ini. Eh, jawabannya harusnya selalu betul ya. Bapak Ibu bisa mulai latihan. Urutannya kayak tadi Bapak Ibu. Informasinya bagaimana? Versi Bapak Ibu saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena kan kita mencoba mempraktekkan nih langkah penyelesaian versi MNR. Nah, nanti kita mengajarkan ke anak-anak informasinya apa, langkah penyelesaiannya bagaimana, kesimpulan. Sangat mungkin kita berbeda-beda Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan saya, Bapak Ibu dengan nanti teman-teman yang akan memberikan jawaban. Sangat mungkin berbeda. Walaupun jawaban akhirnya sama. Tapi bukan itu yang kita kejar. Bukan kesamaan jawaban. Tapi kita ingin melihat sistematika menjawab kita. Apakah nanti akan dipahami oleh anak, atau anak masih bertanya, kok dapat segitu dari mana, Pak? Kok tiba-tiba aja dapat sekian, Pak? Nah,
Apakah urutan kita menjawab terlalu panjang, terlalu singkat, atau seperti apa? Boleh Bapak Ibu ya, sambil ngetik-ngetik aja ya. Kalau jawaban akhir kan pasti mudah lah ya. Boleh sambil coba diketik, misalnya informasinya bagaimana, langkah penyelesaiannya, kesimpulannya. Nanti copy paste nomor tiganya, kelas tiganya, kelas empatnya copy paste, diganti redaksi saja. Informasinya diganti bagaimana, sesuai dengan soal. Nah, biasanya kalau di offline, di luring, ini teman-teman maju ke depan. Coba dituliskan. Nanti akan terlihat Bapak Ibu. Kalau kita bilang, oh kok anak nggak bisa ya? Kita coba dites dari kita dulu. Apakah cara kita menjawab itu bisa dipahami orang lain? Ya, jangan cara kita menjawab juga, pokoknya gini Pak gitu. Nah, itu yang harus kita latih diri kita dulu. Nanti anak-anak kan akan melihat. Mereka mencontoh orang yang sudah dianggap mumpuni. Ya kita sebagai gurunya. Atau kadang temannya yang pintar gitu. Kayak apa sih caranya gitu? Mesti lihat kayak gitu. Gak paham dia. Kenapa? Karena temannya yang pintar mungkin buat dia kayak gitu caranya gampang gitu. Buat yang lihat, ih beda sama bu guru ya. Karena mungkin dia memiliki cara yang menurut dia lebih singkat, efisien gitu. Tapi menurut teman yang satunya, ih nggak paham aku kok beda sama bu guru misalnya. Oh, ini Bu Sifik nih ya, dari Lumajang. Informasi uang koin 500, uang kertas 1000. Jika uang kertas ada dua lembar, berapa jumlah koin? Jawab, ada 6 uang koin. Oh, berarti itu informasi dan kesimpulan. Yang belum ada langkahnya berarti nih ya. Nah, kenapa dapat 6? Nah, ini yang butuh pertanyaan nih. Dari mana tiba-tiba dapat 6? Nah, ini dari Bu Nurul Qosidah. 5.000 dikurangkan dua kali uang kertas. Seribuan. Sisanya kita bagikan koin 500-an, dapat 6 koin. Jadi buku Indonesia. Informasinya, uang kertas tambah uang logam sama dengan 5.000. Uang kertas, dua lembar. Dua lembar seribuan, 2.000. Wah, menarik nih kalau kayak gini nih. Berapa uang logam? Wah, cakep. Buku Indonesia nih. Kayak gini yang saya mau nih. Langkah penyelesaian. 5.000 kurang 2.000, itu 3.000. Nah, nanti kalau pertanyaan, Bu kenapa dikurang? Ya karena uangnya uang kertas dan logam. Uang kertasnya 2.000, nah berarti kan sisanya uang logam. Berapa tuh uang logamnya? Uang logamnya 3.000. Nah. Logamnya berapaan? 500-an. Ada berapa? Berarti 300 dibagi 500. Nah, atau 300 dikurang 500, dikurang 500, sampai habis misalnya gitu. Atau 500-nya nah, butuh berapa sampai 3.000. Itu memang cara ya, karena saya tidak tahu tuh anak kelas 2 sudah berarti pembagian atau belum. Kalau belum berarti ya caranya adalah dengan digambar. Poin 500-annya itu kalau satu 500, nah coba kalian gambarin supaya 3.000 butuh berapa gambar. Misalnya begitu. Kalau memang harus digambarkan dan itu mudah buat mereka, suruh mereka gambarkan Bapak Ibu. Itu udah cara. Kadang kita kan taunya cara itu tulisannya aja gitu. Padahal dalam bentuk gambar pun sudah cara. Yang penting nanti ada kesimpulannya. Jadi uang logamnya ditulis ini ya, jangan cuma gambar doang. Kenapa? Karena harus ada konklusi, harus ada kesimpulan dari langkah. Mantap nih, Bu Indonesia nih. Keren. Pak Herman, informasinya punya uang 5.000, uang koin 500, uang kertas 1.000. Uang kertas 2 lembar, jadi 2 kali 1.000. Mantap. Berapa banyak uang logam Ibnu? Langkah penyelesaian. 5.000 dikurangin 2 kali yang 1.000. Jadi 3.000. 3.000 bagi 500. 6. Kesimpulannya, jadi banyak uang kertas 6. Mantap, Pak Herman. Nah, Bapak Ibu, memang sepintas itu melelahkan. Melelahkan apa? Pak, harus ditulis ya. Bu, harus ditulis. Tapi itu dibutuhkan oleh mereka. Dibutuhkan. Kenapa? Anak sekarang itu, ini jangankan yang reguler Bapak Ibu ya, yang Olimpiade saja itu banyak Bapak Ibu, tidak satu dua ya, banyak yang tahu jawabannya, tapi saat diminta menguraikan dalam bentuk cara, mereka kesulitan. Repotnya Bapak Ibu, ketika kami mendampingi siswa itu biasanya ada soal uraian. Soal uraian ini diperiksa oleh juri. Juri ini punya marking scheme, skema penilaian. Sehingga kadang jawabannya betul, tapi nilainya tidak full. Mengapa? Karena skema menjawabnya itu tidak ada alasan yang kuat, tebak-tebakan. Apalagi soal Olimpiade ya, harus ada cara-cara yang dijelaskan.
Nah, itu yang menjadi PR buat kami. Menguatkan ini kapan? Ya pada saat mereka belajar di kelas kelas reguler ya. Jadi terbiasa dengan sistematika menjawab. Mantap nih dari Pak Herman sama Bu Khairunsyah. Suka saya jawabannya nih, mantap. Jadi boleh Bapak Ibu sediakan ruang-ruang kotak seperti ini. Jadi mereka itu tinggal ngisinya aja gitu. Jadi kalau di MNR soal cerita itu tidak banyak-banyak Bapak Ibu. Pada saat pemahaman konsep soalnya bisa 5 maksimal 10 gitu ya, tergantung waktunya. Karena soal yang valid dan reliable itu adalah saat kita memberikan soal yang sudah kita bahas sebelumnya dengan perkiraan waktu yang sesuai. Ini anak-anak nih baru selesai diajarkan, mereka baru mengendapkan konsepnya. Kasih soal berapa ya? Nah, itu harus valid reliable Bapak Ibu. Soalnya bener sih, jawabannya bener, cuman waktu yang diberikan terlalu singkat gitu. Kasih soal 10, waktunya 5 menit. Oh, berarti kan satu soal kayaknya nggak nyampe 10 menit, setengah menit gitu. Apa iya mereka bisa secepat itu gitu? Kecuali sudah evaluasi, review, beda lagi gitu. Tapi kalau baru pertama kali, sesuaikan saja. Soalnya anak kita anak kelas pintar semua yang cerita. Jadi kalau soal cerita, itu soal pemahaman konsep Bapak Ibu. Kalau soal penerapan komunikasi, soal cerita, bahkan kadang kalau di KPM hanya satu atau dua. Satu itu dicontohkan, diselesaikan bersama-sama gurunya, supaya mereka tahu langkah penyelesaiannya. Satu soal lagi mereka kerjakan mandiri. Kalau waktunya masih ada, tambah satu soal lagi. Masih ada waktunya lagi, bisa dibahas lagi. Jadi jangan langsung anak-anak kerjain 5 soal soal cerita. Ya mabuk mereka. Karena itu tadi yang kita harapkan kan sistematika menjawab. Mereka tahu jawabannya, tapi nggak tahu cara menulisnya. Target kita membahas soal penalaran komunikasi adalah supaya mereka mau menuliskan jawaban. Jadi jangan banyak-banyak. Dua itu udah banyak anak-anak ya. Enggak sih untuk kita juga. Saya gitu. Ketemu soal cerita. Kalau Bapak Ibu pernah ikut lomba KMNR itu finalnya itu soal ceritanya cuma dua, uraiannya cuma dua. Sisanya apa? Isian singkat Bapak Ibu. Tapi nggak ada pilihan ganda. Kenapa? Karena kalau ada pilihan ganda nanti ada yang protes. Wah, ini menang karena beruntung aja. Kalau isian singkat, nebak-nebakan juga peluangnya banyak banget gitu. Sehingga ya kalau memang mumpuni, kerjakan isian singkatnya. Makin mumpuni kalau uraiannya dikerjakan. Nah, kita kan gitu Bapak Ibu. Uraian itu jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena ngoreksinya juga nggak sebentar. Iya kan ya, kita sebagai guru ngoreksi uraian tuh. Nah, kalau kayak gini Bapak Ibu, kita kan jadi tahu. Saya dulu mempraktekkan ini Bapak Ibu di sekolah. Jadi saya tahu tuh anak-anak itu kelemahannya di bagian apa. Kalau dari informasinya sudah salah, literasi membacanya udah kurang banget berarti. Dia nggak paham maksud dari soalnya gitu. Informasinya udah bener, ternyata di langkahnya, oh mereka ceroboh. Atau bisa jadi bukan ceroboh, mereka belum paham konsepnya. Jadi ternyata pas dituliskan luas jajar genjang alas kali tinggi bagi dua, oh berarti keliru konsep. Masih dibagi dua, padahal harusnya luas jajar genjang alas kali tinggi saya cukup. Ditulisnya alas kali tinggi bagi dua. Jadi tahu saya, oh konsepnya yang salah dia nih. Konsepnya udah bener, informasinya bener, ternyata salah nulis di bawahnya. Ceroboh baru tuh. Ini udah 6 koin nih Bapak Ibu nih, 6 koin. Pas ditulis kesimpulannya, jadi banyak uang koin yang dimiliki Ibnu adalah 5 koin. Kan ceroboh. Bukannya nggak bisa, karena pengen ngejar waktu biasanya. Anak pinter sering kayak gitu. Pengen dapat predikat paling cepat, paling si paling-paling ya. Saya jadi ingat si paling-paling. Biasanya begitu. Wah, mantap Bu Fitriana, keren. Ini pakai apa namanya? eh, penjumlahan berulang ya, karena membilang. Mantap sih. Intinya Bapak Ibu, kalau anak-anak seneng, Bu boleh digambarin nggak? Nah, kalau kamu bingung boleh digambarin. Uang logamnya itu ada berapa sih? Kalau satu 500, kalau dua, kamu bayangin ya, nah, kalau punya uang logam. Anak-anak tuh jago kalau ngitung duit, kalau duitnya ada ya. Duitnya ada dan duit mereka. Jago banget tuh. Tapi kalau duitnya nggak ada, ngebayangin udah susah. Duitnya ada tapi bukan duit mereka, susah juga. Apalagi bukan duit mereka, duitnya nggak ada lagi. Kita ngitungin duit siapa sih Pak? Gitu. Kadang kebutuhan untuk menjawab soal juga karena tidak terkorelasi ya. Mereka tidak merasa dilibatkan. Makanya buat soal itu yang bagusnya itu adalah ada korelasi dengan mereka. Melibatkan keseharian mereka. Anak kelas 2 gitu, anak zaman sekarang apa ya yang terkait. Kalau dulu kan zaman kita kecil gitu main kelereng atau mungkin main layangan.
libatkan dalam soal. Anak sekarang misalnya mainnya apa ya? Main gasing kah? Nah, tapi mungkin lebih paham ya, yang lebih tren anak-anak sekarang. Nah, itu dilibatkan di soal-soal sekolah supaya keseharian mereka itu ada ilmu-ilmu yang juga berkaitan. Kadang-kadang kan mereka ngerasa ini matematika banget. Lah memang tujuannya belajar matematika itu menyelesaikan soal kehidupan. Bukan mereka merasa kita kan lagi main, Pak. Kenapa harus ada ngelibatin matematika? Justru kamu punya ilmu matematika, kamu punya strategi dalam bermainnya. Peluang menangnya lebih besar. Itu yang mereka ngerasa belajar ya belajar, main ya main gitu. Padahal dengan belajar, main mereka itu, main kasti, peluang menangnya bisa lebih besar. Sudut berapa yang harus dipukul, nanti kebiasaannya, kalau lari kecepatannya bagaimana, tuh titik tumpuannya seperti apa, dan seterusnya lah. Itu kan ilmu sebenarnya yang pada akhirnya nanti membuat mereka bisa menjadi lebih unggul dari sebelumnya. Baik itu nomor, itu kelas 2. Bagaimana Bapak Ibu? Semoga sudah mulai ini ya, mulai memahami, oh MNR itu informasi, langkah penyelesaian, kesimpulan. Apa sih yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan di soal, lalu mulai ke bagaimana menjawabnya, dan bagaimana kesimpulannya. Biasanya kalau di langkah nanti di pekan depan, strategi pemecahan masalah, pintu gerbangnya Olimpiade, itu namanya langkahnya Polya. Jadi mencari informasi, mengubah kebersamaan kalimat matematika, menentukan langkah penyelesaian, check and recheck, dan buat kesimpulan. Kita lanjut Bapak Ibu, kelas 3. Wah, kelas 3 soal jawaban ini ya. Dan kesimpulannya belum ada ya. Tapi tidak apa-apa lah, ini sepertinya animasinya langsung muncul ya. Nah, biar agak cepat saja kita juga. Nah, untuk kelas 3. Nah, ini contoh di bukunya ada Bapak Ibu, di buku MNR juga. Nah, ini contoh soal kelas 3 di mana ada gambar persegi panjang ABCD yang besar itu dibangun dari 12 persegi panjang yang kecil. Ukuran yang kecil itu 3 kali 1. Berapa ukuran persegi panjang ABCD? Kalau saya senang nih kalau soal seperti ini Bapak Ibu, itu anak-anak ditanyakan misalnya, Bapak punya pertanyaan pertama nih, ada yang tahu berapa panjang AB misalnya begitu. Pas saya tahu, suruh angkat tangan gitu untuk melatih kepercayaan diri. 9 Pak misalnya gitu. Wah, pinter nih 9. Dari mana ya dapat 9? Nah, itu pertanyaan awal. Supaya kita tahu dapat 9 dari mana. Itu kan yang kecil 3 Pak. Terus ada 3 Pak. 3 tambah 3 tambah 3 kan 9 Pak. Cakep. Terus berapa panjang BD? Ada yang tahu? BD. Nah, nanti kalau temannya menjawab gitu, harapannya ada teman lain yang termotivasi dan, oh gitu ya, berarti tambahin aja tuh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harapannya anak-anak ini punya keberanian menjawab. Ada beberapa kasus yang saya lihat dan saya sendiri merasakan sebagai siswa dulu, tepatnya waktu SMP. Saya trauma menjawab itu bukan karena teman-teman yang menyoraki atau wah sok pintar segala macam. Bukan Bapak Ibu. Tapi trauma menjawab saya itu karena guru. Ya gurunya yang membuat trauma menjawab. Bukan matematika tapi ya pelajaran yang lain. Tidak perlu saya sebutkan pelajarannya apa ya. Karena ketika saya jadi guru, saya jadi mencoba mengingat dulu guru-guru saya pernah mengajar bagaimana hal yang tidak saya sukai dulu, maka jangan sampai saya lakukan. Hal yang saya senangi sebagai siswa dulu, saya mencoba, saya tiru dan saya kembangkan agar itu bisa eh, menjadi perasaan yang saya dapatkan. Saya senang loh gitu. Bu Julia Resen. Oh silakan Bu Julia. Kenapa? Bagaimana Bu Julia? Mungkin ada pertanyaan dari Bu Julia. Silakan Ibu, barangkali yang bertanyakan atau tertekan. Oh belum, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini contoh soal kelas 3 ya. Nah, nanti kita latihan, biar cepat latihan, saya tampilkan dulu kelas 4-nya. Kelas 4-nya juga ya, ini animasinya, tapi baru informasinya saja.
Ini harusnya nggak ada gambarnya nih. Gambarnya jangan dulu. Nah, sini dulu lah. Baik, Bapak Ibu, boleh dicoba dengan seperti ini. Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari soal kelas 4 ini? Oh, tidak bisa buka mic. Maaf, maaf. Jangan-jangan tadi pencet. Nah, silakan, silakan Bu Julia. Tidak bisa buka mic karena tadi di unmute semua ya. Ya. Maaf Pak, saya Bu, tadi lihat dari perso yang eh, kelas 3 ya, kelas oh, 3. dari gambar tadi Pak. Ya, saya kembali dulu kelas 3 ya. Yang Iya, ini bukan, Bu? Mm-mm. iya Pak. Itu kan ditanyakan berapakah ukuran persegi panjang ABCD. Nah, kalau kita lihat gambarnya itu kan A di sebelah kiri Oh, atas. Betul. J, J. Ya, Paham, paham. baik Pak. Jawabannya tidak boleh, Bu. Ini salah naruh sepertinya ini. Harusnya dia apa namanya berotasi. Terima kasih Bu Julia. Ini keliru CD-nya ketuker ini. Ini contoh yang ini bagus sekali nih. Untung ketemu. Bu Julia jawabannya tidak boleh. Jadi ini soalnya saya kenapa enggak ya? Berarti saya ganti nanti ya. Ya, terima Eh, kasih Pak. terima kasih Bu. Ini harusnya penamaan bangun Bapak Ibu jangan menyilang ya. Ini saya copy paste dari soal aslinya nih. Berarti ini harus direvisi juga nih. Entah mungkin kalau di bukunya apakah sudah direvisi karena filenya ada yang terbaru juga. Jadi harusnya ini tuh C. Terima kasih Bu Julia. Ini sekalian sharing kepada Bapak Ibu yang C di sini. Jadi betul dari Bu Julia, untuk penamaan itu baiknya, bukan baiknya ya, memang harus seperti itu. Jadi jangan menyilang. D-nya berarti sudah. Terima kasih Bu atas koreksinya. Nah, kalau ada kekeliruan gitu Bapak Ibu di soal yang kita buat, maka kita sampaikan ke anak-anak. Karena konsepnya nanti dibawa sama mereka kalau mereka jadi guru. Nah, menamakan seperti itu Bapak Ibu ya, A, B, C, D. Perkara mungkin ada beberapa pendapat dimulai dari titik mananya, apakah searah jarum jam atau belum arah jarum jam. Yang pasti jangan menyilang, tapi buatlah berotasi seperti itu. Terima kasih Bu Julia, mantap tadi masukannya. Saya lanjut dulu ya, kelas 4. Nah, soal kelas 4 ini ada sebuah persegi yang dibentuk dari 4 buah persegi. 4 buah persegi ini digabung, di mana setiap persegi itu masing-masing sisinya 6. Pertanyaannya berapa luas persegi yang besar itu? Pak Dedi 144, 12 kali 12. Oh, mantap. Ada yang mau berbagi dengan tadi langkah yang seperti Bu Fitriana, Pak Herman, dan Bu Khairunisa lakukan? Copy paste aja Bapak Ibu. Jawaban Bu Khairunisa atau mungkin punya Pak Herman di copy paste, lalu diganti informasinya, diganti langkahnya, kesimpulannya. Kita membiasakan diri dulu. Biasanya eh, anak-anak itu adalah peniru handal. Kalau apalagi kalau kita ngajarin ya, ngajarin anak sekarang ya. Aduh ya Allah, saya kebayang kalau saya masih ngajar di sekolah nih menghadapi generasi alfa. Mungkin kalau era saya ngajar dulu masih anak-anak Gen Z mungkin ya, atau mungkin ya mereka yang masih agak-agak malu lah nanyain. Mungkin ada hal yang kata-katanya bener gitu ya, cuman nggak langsung disampaikan gitu. Anak sekarang kan langsung disampaikan, nyelekit jadinya gitu ya. Bener sih ngomongnya, hanya kadang eh, waktu dan tempatnya aja yang nggak pas. Nah, beda-beda caranya nih. Ada yang 24 kali 6, ada yang 12 kali 12. Nah, kira-kira bagaimana nih? Ada yang bisa sharing dengan urutan langkah ala penalaran dan komunikasi. Apa informasi dari soalnya? Bagaimana langkah mendapatkan supaya 12 kali 12 atau 24 kali 6?
Sehingga kesimpulannya 144 gitu. Kalau jawabannya sepertinya semua sepakat nih 144. Sudah dua orang yang menjawab 144. Yang kita butuhkan adalah bagaimana arah mendapatkan ke sananya. Kita memang bukan untuk memaksakan jawaban anak harus seperti ini, Bapak Ibu. Tapi kita mengajak mereka agar terbiasa terbentuk sistematika berpikirnya. Bahwa dalam menjawab soal cerita matematika, mereka perlu menelaah dulu informasinya apa. Dari informasi itu nanti bisa jadi mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang membuat mereka jadi lebih memahami soal dengan baik. Contohnya ini kan nggak ada gambarnya. Nah, tuh contohnya kayak Bu Julia tuh, digambarkan dulu sesuai arahan. Jadi kita ajak dulu, nah kita gambarin dulu yuk, kayak apa sih persegi yang dimaksud? Boleh tuh. Nanti kalau sudah digambar, gambar kalian seperti apa? Coba tunjukkan ke ibu, ke bapak gitu. Kayak gini pak, bukan? Bener ini, yang ini belum tepat nih. Ingat persegi ini, oh, persegi panjang. Ini malah apa nih ya, Mas? Jadi, gitu. Jadi kita apa namanya, kita validasi tuh jawaban anak. Kalau sudah bener gambarnya, lanjutkan informasi yang didapatkan dari soal dan gambar kalian olah menjadi langkahnya. Ingat persegi luasnya apa? Ingat Pak, sisi kali sisi. Nah, sisi yang persegi besarnya berapa? Nah, itu lanjutan dari langkah yang didapatkan. Buku Indonesia, informasi 4 persegi dengan sisi 6 digabung jadi persegi besar. Luas perseginya berapa? Langkah penyelesaian. Digabung jadi persegi, pasti dua persegi yang bertumpuk. Sehingga panjang sisi perseginya menjadi 12. Luasnya kan sisi kali isi, 12 kali. Kesimpulannya, luas persegi besar atau 44. Maaf Pak, kalau jadi persegi lagi, 12 ke 12 saya jadi persegi panjang. Maaf Pak, kalau jadi persegi lagi 12 ke 12 saya jadi persegi panjang. Informasi ada dua persegi, sisinya 6. Oh mantap mantap nih, Pak Herman dan Bu Indonesia. Oke, jadi persegi besar ini. Oke oke, tetap. Ini saya notit nih ya di jawabannya Pak Herman dan Bu Indonesia. Mantap. Langkah, langkah. Informasi dulu ya, langkah kan kedua. Informasinya dulu. Oh, aku Fitriana, informasi persegi kecil 6 cm, sebanyak 4 buah satukan. Oke, langkah penyelesaian, luas persegi kecil, sekian. Maka luas persegi besar. Wah, ini menarik nih. Ini nih menarik nih. Jawabannya Bu Fitriana dengan pendekatan lain. Luas persegi besar adalah gabungan dari luas 4 persegi kecil. Satu persegi kecil luasnya adalah 36. Maka 36 kali 4. Kan sama jawabannya. Bapak Ibu, jujur saja, kita sendiri kan nggak kepikiran ke sana kan. Kita rata-rata kepikirannya gabungkan sisinya menjadi 12, sehingga luasnya 12 kali 12. Bu Fitriana memberikan sudut pandang lain. Luas yang besar itu adalah gabungan dari luas yang kecil-kecil. Setiap satunya luasnya 6 kali 6, 36. Jadi 36 tambah 36 tambah 36 atau 4 kali 36. Nah, itu Bapak Ibu yang saya inginkan. Jadi melatih anak-anak bahwa boleh loh mereka punya jawaban seperti itu, boleh. Nah, ini kan hanya bagian dari cara mereka menuangkan apa yang di dalam pikiran mereka, Bapak Ibu. Saya malah tadi tertarik tuh, jawaban Bu Fitriana, bisa jadi anak-anak menulisnya kayak gitu. Pendekatannya dari satu-satu dulu yang kecil, boleh juga yang gede langsung, boleh. Kalau pada saat lomba, apakah perlu ditulis Bapak, Pak, yang kayak gini? Tidak harus Bapak Ibu, kalau soalnya pilihan ganda yang ngapain ditulis caranya. Soal isian singkat yang ngapain ditulis. Mereka bisa skip-skip caranya, tapi kalau soalnya uraian, mereka tahu apa yang harus ditulis. Jadi membiasakan menulis itu untuk mereka menanamkan dalam benak mereka urutan apa saja yang harus dituliskan ketika menjawab soal diminta caranya. Kalau jawabnya pilihan ganda sama isian singkat, ya nggak harus dituliskan. Mereka boleh tuh skip-skip cara-caranya dengan cara tercepat yang mereka miliki karena berlomba dengan waktu. Tapi kita melatih langkah penyelesaian supaya mereka dapat menjelaskan soal yang
memang dibutuhkan caranya atau dibutuhkan urutan menjawabnya. Jadi apa yang dituliskan di sini Bapak Ibu, ini bukan satu-satunya jawaban. Toh tadi ada jawaban dari Pak Herman, ada jawaban dari Bu Fitriana, ada jawaban dari Bu Hoirunisa dan Bapak Ibu yang lainnya yang memberikan point of view berbeda masing-masing. Karena memang itu, matematika itu melatih keberanian untuk mengungkapkan jawaban. Nanti di bab pekan depan Bapak Ibu, yang disebut pemecahan masalah, itu sampai ada bab khusus strategi pemecahan masalah bahwa menjawab sebuah soal matematika itu membuka ruang ada lebih dari satu, lebih dari dua, kadang lebih dari tiga cara berbeda. Jawabannya sama, tapi caranya berbeda. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Herman. Pak Riki, mau bertanya di luar materi. Siap. Kalau menghitung keliling dari soal ini bagaimana ya caranya? Saya coba mengajari anak saya, kok bingung sama garis tengah yang saling bertemu. Menarik Pak Herman. Pertama, di masalah nyata dulu. Berikan definisi keliling itu apa? Biasanya bisa dengan video, gambar, atau pakai papan tulis. Keliling papan tulis, nah, kita misalnya kita akan membuat eh, apa namanya ya, hiasan di sekeliling papan tulis. Nah, berarti kan di pinggirannya aja, Bapak Ibu. Atau kita akan menghitung luas papan tulis dengan cara menempel papan tulis dengan kertas-kertas. Nanti ditutupin berapa kertas. Jadi ke samping butuh berapa kertas, ke bawah butuh berapa kertas. Jadi mereka itu harus tahu dulu secara konsep, sebelum pemahaman konsep masalah nyata, bedanya luas dan keliling itu apa. Jadi kalau luas ternyata kita butuh untuk mengcover permukaannya, ditanemin, dicat, disiram, atau ya pokoknya permukaan bangun datarnya itu luasnya. Keliling itu ternyata hanya tepiannya. Kalau di lapangan kita berjalan di sekeliling lapangan. Kalau lapangannya mau ditanemin rumput berarti luas lapangannya. Di sawah kalau ada pematang sawah tuh keliling sawahnya itu. Sehingga ketika bangun seperti ini Bapak Ibu, di gambar nih yang ada empat persegi kecil, kalau ditanyakan keliling, tergantung. Yang ditanyakan keliling persegi kecil atau persegi besar. Kalau ngomong keliling persegi besar, berarti ya sisi terluarnya. Anggap saja, nah ini ada sawah empat, dipotong pematang-pematang sawah. Berapakah keliling sawah yang besarnya ini? Ya berarti kita menghitung hanya luarnya saja, mengelilingi. Nah seperti itu Pak. Nah itu adalah kaitan masalah nyata konsep yang dikuatkan, baru nanti ke soal cerita. Memang yang jadi PR-nya itu adalah supaya mereka memahami definisi. Kalau nanti kan sudah masuk ke Olimpiade, mereka tahu tuh perimeter sama area itu, oh gitu bedanya. Selain beda satuannya itu ternyata ada beda konsepnya. Kenapa? Karena yang satu ngitungin panjang, satu ngitungin luas gitu. Makanya satuannya berbeda. Jadi kalau dari saya sebetulnya lebih kembalinya ke dasar lagi tuh. Pada saat masalah nyata, kuatkan apa itu keliling secara bahasa. Nah, nanti di konsep matematika ditunjukkan bangun datar persegi. Bahkan pakai animasi biasanya itu. Ada titik bergerak gitu di segitiga, di ujung titiknya. Dia dianimasikan kan bisa tuh kalau di PowerPoint bergerak. Nah, itu adalah keliling tuh. Kalau luasnya terus warna segitiga dalamnya kelap-kelip misalnya gitu. Itu adalah luasnya. Jadi kalau misalnya kita punya papan berbentuk segitiga dicat, nah itu berarti luas segitiga berapa yang dicat. Atau kalau ada kebun berbentuk segi segi panjang, berarti luas kebunnya berapa. Kebunnya mau dipagerin, nah itu berarti kelilingnya berapa. Seperti itu, Pak Herman mungkin ya kalau dari saya. Kita lanjut nomor 5 dan 6, Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin menyampaikan tentang ketakutan anak-anak menginjak kelas 5 dan kelas 6 karena banyaknya operasi hitung pembagian. Itu saya kan dulu eh, banyak mengajar kelas 5 6 Bapak Ibu. Jadi anak-anak tuh kayak semacam apa ya? Mereka tuh takut masuk ke kelas 6 itu soal-soalnya itu pakai kali-kali yang banyak, angkanya gede-gede, pembagian juga, pembagian porogapit, susah banget buat mereka. Ternyata bukan mereka apa namanya bodoh Bapak Ibu ya, tapi mereka kesulitan memahami itu dikarenakan dari kelas bawahnya tidak terbiasa menghitung pakai cara yang seperti itu. Ya, apa ya bahasanya ya saya menyebutnya dulu.
Saya mendapatkan istilah miskonsepsi ontologis itu ketika diminta dulu sekolah. Berarti ini banyak terjadi miskonsepsi di guru-guru matematika. Nah, saya cari tuh referensi miskonsepsi itu apa, jenis-jenis miskonsepsi apa. Ternyata ada banyak, Bapak Ibu. Ada 6 jenis miskonsepsi. Nah, yang paling umumnya adalah miskonsepsi ontologis, yaitu sebuah miskonsepsi yang diturunkan dari apa namanya guru sebelumnya atau dari seseorang sebelumnya, yang mana orang sebelumnya ini juga mendapatkan dari sebelumnya lagi. Jadi kalau dirunut dari pertama kali siapa nggak ketahuan. Jadi nggak ketahuan dan dia nggak tahu bahwa itu salah. Hanya karena guru saya mengajarkan seperti itu, maka saya ajarkan lagi kepada orang lain seperti itu. Dan itu ada beberapa, Bu, Ibu. Contohnya cara membaca koma 3,75 kan salah, harusnya 3,75. Makanya nilai pi itu 3,14 bukan 3,14. Mengapa anak-anak jadi salah tuh? 3,2 dengan 3,15 lebih gede 3,15. Kenapa? Kan satu 15, poin satu 2, gedean 3,15. Padahal kan 3,2 lebih besar. Kenapa? Karena cara bacanya udah salah, sehingga berpengaruh kepada nilainya. Itu miskonsepsi ontologi, Bapak Ibu. Belum lagi yang operasi hitung campuran, belum lagi tentang perkalian yang dengan pecahan dibalik, pembagian dengan perkalian. Alasan-alasannya lah. Nanti terpisah, Bapak Ibu. Kalau offline nanti akan saya bawakan materinya. Khusus tentang miskonsepsi dalam matematika. Dan itu biasanya di SD. Nah, contoh Bapak Ibu, yang soal nomor 5, yang membuat anak-anak banyak tidak suka terhadap pembagian adalah ngitungnya ribet. Mereka tahu rumusnya nih. Volume balok mereka tahu, volume kubus mereka tahu. Tapi pas ngitung, ya harus dibagi ya. Mereka udah apatis duluan tuh. Kenapa? Susah, Bapak Ibu. Saya serius ini. Menghitung pembagian cara porogapit kalau anak-anak tidak benar-benar paham aturan mainnya. Aturan main ya. Pertama aturan main dulu. Kenapa? Karena saya tes ternyata banyak anak yang perkaliannya lancar, tapi pas saat aturan main porogapit mereka bingung. Turunnya harus satu, cari perkalian yang mendekati, tidak boleh lebih. Harusnya mendekati itu 24, dia malah ngambilnya 16. Jadi banyak yang salah. Kenapa? Karena aturan main ini dia nggak jelas-jelas paham. Dan gurunya menyampaikan aturan main juga dengan kan namanya ilmu, Bapak Ibu, cara trik-trik itu kan semakin ke sini kadang-kadang ada yang dipersingkat, dipersingkat, sehingga filosofis awalnya nggak dapet gitu. Tiba-tiba, pokoknya begini ya nak, pokoknya harus begini, nah harus begininya ini nih. Kadang-kadang modifikasi dari gurunya lagi. Itu yang menjadi sulit. Contoh Bapak Ibu nih, ini kan ada soal nih. Sebuah balok panjang dan lebarnya ada, tingginya nggak ada. Volumenya 3 kali lipat dari volume kubus. Nah, ini sisi atau rusuk kubusnya ada nih, 12. Pertanyaannya berapa tinggi balok? Berarti kan pasti melibatkan perkalian pembagian dong. Pasti itu. Nah, yang repot adalah kalau tidak dibolehkan pakai kalkulator. Karena sebenarnya anak-anak kelas 5, kelas 6, soal-soal yang diberikan jangan soal-soal yang mengandalkan kalkulator. Nanti dalam kehidupan boleh pakai kalkulator karena angkanya gede-gede gitu. Tapi kalau angkanya kecil-kecil, cukuplah pakai ngelatih apa namanya ilmu perkalian mereka, pembagian dasar mereka. Kadang-kadang kita sih ya gurunya yang bikin soal emang sengaja angkanya gede-gedein gitu biar susah. Padahal bukan susah, anak-anak males ngerjainnya, angkanya gede-gede. Soal susah itu bukan angkanya gede-gede, Bapak Ibu. Bukannya angka yang besar-besar sampai harus dihitung pakai kalkulator, bukan. Soal Olimpiade itu angkanya kecil-kecil, Bapak Ibu. Silahkan dilihat. Soal-soal di Olimpiade, tentang bilangan, tentang geometri, angkanya kecil-kecil. Kecuali kalau ngomongin kombinatorik ya, lain lagi ceritanya. Tapi rata-rata, soalnya angkanya kecil-kecil. Cara mikirnya yang harus dikembangkan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya. Contoh soal nomor 5. Informasinya mungkin anak-anak bisa. Katakanlah seperti ini lah ya. Informasinya mereka lancar. Nah, langkah penyelesaiannya Bapak Ibu, yang saya khawatir adalah tidak sukanya anak-anak terhadap sebuah ilmu bukan karena ilmunya yang rumit, tapi kita mengajarkan metode yang rumit dalam memahami ilmu tersebut. Contoh, anak-anak udah tahu nih, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau sudah ada volumenya, sudah ada panjangnya dan lebarnya, berarti kita cuma butuh tingginya. Nah, di sini anak-anak tuh harus tahu kaitan antara ketiga itu, panjang, lebar, tinggi dengan volume tadi. Sederhananya gini, nah kalau 12 itu 1 kali 3 kali 4 supaya dapat 1 gimana? Nah, itu contoh sederhananya gitu.
menggunakan perkalian pembagian pakai angka yang tersisa. Hubungan ini Bapak Ibu, itu harusnya di pemahaman konsep. Seperti ketika menguatkan hubungan jarak kecepatan waktu, debit volume waktu, luas, itu kan dihafal. Itulah fungsi hafalan di situ Bapak Ibu. Untuk menerampikan konsep, dibangun konsepnya, dikuatkan konsepnya, diterampilkan. Salah satu metode menerampilkan konsep adalah dihafal. Tapi yang pertama dibangun dulu. Anak-anak udah tahu nih panjang lebar tinggi. Kenapa? Karena ternyata balok itu adalah prisma. Volume prisma itu luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar, kali tinggi. Ya itulah awal mula volume balok. Jadi kalau udah tahu luas alasnya, tingginya tahu. Berarti kalau volume yang luas alas kali tinggi, berarti tinggi adalah volume dibagi luas alas. Yang susah Bapak Ibu adalah kalau kita menghitung matematis itu seperti ini. Ini volume kubus Bapak Ibu kita butuh. Mengapa kita butuh volume kubus? Supaya kita bisa dapat volume balok. Volume balok itu kan tiga kalinya volume kubus. Jadi kita butuh volume kubus dulu. Volume kubus butuh apa? Butuh rusuk. Udah ada di soal 12. Nah, yang menjadi sulit Bapak Ibu, kalau 12 kali 12 kali 12 dituliskan hasilnya Bapak Ibu, itu adalah 1728 cm kubik. Katakanlah itu ditulis. Satu, anak-anak harus ngitung. 12 kali 12, 144. 144 kali 12, 1728. Kalau ngitungnya benar. Kalau hasilnya bukan 1728, kesalahan pertama mereka. Udah ngitung panjang-panjang, salah lagi. Kalau volume kubus salah, udah pasti nanti salah. Udah pasti itu. Volume kubusnya benar aja, belum tentu nanti volume baloknya benar. Jadi kalau volume kubusnya udah salah, itu udah salah satu. Maka volume balok itu adalah cara ngecek kedua, tiga kalinya. Nah, anak-anak berangkat ke yang kedua. 3 dikali 1728. Mantap kan? Kalau yang lancar, oke, 5184. Lancar perkaliannya. Kalau enggak, kendala kedua. Males banget ngitungnya. Kendala ketiga, tingginya. Cara ngitung tinggi gimana? Volume balok dibagi luas alasnya. Luar biasa Bapak Ibu. Volumenya yang tadi, 5184 dibagi luas alasnya. Luas alasnya adalah panjang kali lebar, 24 kali 8. Mantap nggak tuh? 24 kali 8 berapa? 172. Kebayangkan 5184 dibagi 172 pakai pembagian ke samping. Wah, wassalamualaikum matematikanya. Bapak Ibu, ini tidak mudah buat anak-anak. Kenapa? Karena caranya panjang dan tidak mudah dipraktekkan. Makanya saya ketika masuk ke volume, saya pengen anak-anak tuh punya sudut pandang berbeda Bapak Ibu tentang cara perhitungan angkanya. Satu, saya pastikan angka-angkanya bisa disederhanakan Bapak Ibu. Kenapa? Yang mereka butuhkan tuh konsepnya. Panjang, lebar, tinggi, gitu ya. Kalau yang balok rusuk, rusuk, rusuk. Kalau yang kubus, kalau misalnya Pi kali R kali T. Kalau yang tabung, konsep itunya Bapak Ibu. Angkanya, cari angka yang cantik bahasanya gitu ya. Karena kan kita yang bikin soal. Biar anak-anak senang gitu ngitungnya. Ini, aduh, jari-jarinya bukan kelipatan 7 lagi. Nah, kan koma misalnya gitu jawabannya. Ya nggak menarik lah ngitungnya. Siapa juga yang kurang kerjaan gitu ngitungin koma-komaan segitu banyak. Nggak pakai kalkulator pula. Maksud saya Bapak Ibu, di tinggi balok ini, matematika itu kalau belum kesimpulan, tidak perlu terburu-buru nulisin angka hasil akhirnya. 12 kali 12 kali 12 tidak perlu langsung ditulis 1728. Biarkan saja seperti itu. Begitupun volume baloknya 3 kali 12 kali 12 kali 12. Biarkan seperti itu, tidak perlu langsung 5184. Gimana ya? Saya menyampaikannya supaya anak-anak tuh dapat keindahan matematika. Saat tinggi balok, itu berarti volume balok dibagi luas alas. Ini ketinggalan nih, harusnya ada luas alas balok nih. Sebentar, ini saya tambah lagi luas alas balok. Luas alas balok. Wah, sebentar, ketinggalan. Harusnya ada. Luas alas balok itu berarti 24 dikali 8. Nah, coba lihat. Yes, mama. Fontnya beda. Bentar, Bapak Ibu. Saya nambahin teks. Artinya agak nambah-nambah ini. Nah, nah ini maksud saya gini, Bapak Ibu. Jadi ketika luas alas, nah, seperti ini, Bapak Ibu. Keindahan matematika itu membuat mereka menghitungnya tidak jadi traumatis.
Pada saat tinggi balok adalah volume balok dibagi luas alas balok. Volume balok itu dalam bentuk 3 kali 12 kali 12 kali 12 dibagi luas alas balok itu 24 kali 8. Jadi alih-alih kita pakai porogapit yang ke samping dan itu tidak mudah bagi mereka, apalagi perkalian 3 angka, maka ini lebih mudah. Mengapa? Ini menyederhanakan seperti mereka menyederhanakan pecahan. Pecahan 10 per 20, oh dibagi bilangan yang sama. Bagi dua, 5 per 10, oh bagi 5, 1/2. Ini sama. Nah, pilih yang bisa kalian sederhanakan. 12 Pak, sama 24, boleh nggak? Boleh. 12 bagi 12 Pak. Berapa tuh? Satu. Ditulis Bapak Ibu ya satunya. Ini banyak guru yang, nak 12 bagi 12 habis ya nak. Habis itu beda Bapak Ibu udah matematika. Nanti nol. Hasilnya kalau nol per sekian malah jadi tidak terdefinisi. Nanti 0 per 8 tuh hasilnya masih nol. Masih mending. Nanti kalau 8 per nol. Kan jadi apa terusannya? Ketika disederhanakan Bapak Ibu, ditulis satunya ya. Ini yang saya kadang-kadang salah satu miskonsepsi guru-guru adalah pada saat menyederhanakan pembagian, itu lupa ketika dibagi, ditulis satunya. Sebentar, dan tab saya. Ya, ini sih keresahan saya Bapak Ibu, keresahan ketika anak-anak tuh kesulitan ternyata, wah ini saya yang salah ngajarinnya kalau misalnya mereka jadi nggak suka ini mah. Karena mereka bukan harus menghitung rumit, mereka tuh butuh trik yang, Pak ada triknya nggak sih Pak biar ngitung itu nggak seribet itu gitu versi mereka. Itu zaman saya ngajar dulu ya, tahun 2013, apalagi zaman sekarang ya. Berchat lagi mereka. Misalnya 12 dibagi 12, 24 bagi 12 gitu Bapak Ibu ya. 12 bagi 12 kan 1, 24 bagi 12 kan 2. Nah, ditulis tuh 1 dan 2 itu dari mana? Dari hasil pembagian itu. Yang lainnya boleh kalau mau pakai warna berbeda supaya jelas prosesnya. Misalnya 12 sama 2, 12 bagi 2, 2 bagi 2. Ini jadi 1, ini jadi 6. Kan boleh begitu. Masih ada 8 bawahnya nih. 8 dibagi berapa ya? Oh, bagi 4 Pak. Misalnya pakai warna apa lagi nih? Warna hijau, boleh-boleh aja sih biar bedain. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Nah, seperti ini. Terus ada lagi Pak, ada yang mana? Ini Pak, 2 nih Pak, 2 coret, 2 bagi 2, 6 bagi 2. Ini 1, ini 3. Nah, udah kalau bawahnya sudah 1, sudah selesai. Atau boleh juga pas masih 2, boleh selesai. Kalikan saja nanti angka-angka yang hasil coretan itu. 3 kali 1 kali 3 kali 3, 27. 1 kali 1 kali 1. 1 kali 1 itu ya. Ya, 1. Sehingga 27 bagi 1 ya 27. Nah, Bapak Ibu, ini yang ingin kita sampaikan bahwa matematika itu tidak serumit harus selalu porugapit itu. Porugapit bagus, Bapak Ibu. Itu langkah revolusioner. Saya merasa terbantu sekali. Tapi buat beberapa anak yang kesulitan perkalian dan pendekatan perkalian, nggak bisa pakai porugapit, Bapak Ibu. Saat mereka dikenalkan seperti ini, Bapak Ibu, oh boleh ya Pak, boleh nak, dengan syarat kamu yang di atas perkalian, bawah perkalian. Itu namanya syaratnya. Kalau yang di atas penjumlahan nggak bisa nak. Kamu harus jumlahkan dulu, baru bisa digituin. Nah itulah Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan itu, bahwa matematika itu indah ketika dia dikenalkan dengan cara yang indah gitu. Misalnya begitu. Karena kalau kita pakai kalkulator tentu bisa, cepat Bapak Ibu. Ya kita menghitung, kebanyakan Bapak Ibu, kalau saya misalnya buat program itu nih ya, 5.184 saya bagi 192. Artinya kan anak harus ngecek 192 kali 1 berapa, 192 kali 2 berapa, 192 kali 3 berapa. Nanti mereka tahu bahwa oh kalau kali 3 kegedean, oh yang diambil yang dikali 2. 2 berapa tadi? Oh dihitung tuh 4, 8, 3 dikurang lagi. 8 kurang 4, 4. 1 kurang 8 nggak bisa, pinjem. Bahkan bahasanya gitu kan. 3, 4 kurang 3, 1. Turun dari 4-nya, misalnya gitu. Cek lagi, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, oh kali 7, pas. Dapatlah 1, 3, 4, 4. Misalnya 0, dapat kan 27. Kalau kita yang hitung cepat tuh, Ibu. Bayangkan kalau anak-anak yang hitung. Satu, mereka harus teliti menghitungnya. Jangan sampai salah perkaliannya. Yang kedua, mereka harus benar-benar kebayang urutan langkahnya. Bahwa perkalian 192 yang mendekati tapi tidak boleh lebih. Itu kan aturan main. Kenapa nggak dikalikan 1?
Kan nggak mendekati, Pak. Tapi kan jauh. Sebenarnya boleh-boleh, cuman urutannya terpanjang. Kenapa nggak dikalikan 3? Kelebihan, nah. Nanti dikurangin nggak bisa. Saya tuh kepikiran ini, Bapak Ibu, ketika ngajar volume. Kenapa anak-anak kok pada ini ya, trauma bab volume gitu. Ternyata satu, rumusnya banyak Bapak Ibu. Menurut mereka rumus volume itu banyak. Padahal volume itu rumusnya cuma dua. Volume prisma, volume limas. Prisma itu adalah bangun ruang yang punya alas dan tutup sama, Bapak Ibu. Itu namanya prisma. Alasnya lingkaran, tutupnya lingkaran, itu prisma lingkaran. Kita kenalnya namanya tabung. Alasnya persegi panjang, tutupnya persegi panjang. Itu adalah prisma segi empat. Kita kenalnya balok. Alasnya persegi, tutupnya persegi. Tingginya sama dengan alasnya. Itu kita kenalnya kubus. Alasnya segitiga, tutupnya segitiga. Itu prisma tegak segitiga. Semua sama rumusnya. Luas alas kali tinggi. Kenapa rumusnya beda-beda? Karena alasnya beda-beda. Tabung, alasnya lingkaran, makanya pi r kuadrat kali tinggi. Balok, alasnya persegi panjang, makanya panjang kali lebar kali tinggi. Prisma tegak segitiga, mengapa setengah kali alas kali tinggi kali tinggi? Nah, yang setengah alas kali tinggi adalah tinggi alas. Yang itu, tinggi yang kedua adalah tinggi prismanya. Tinggi prisma itu adalah jarak antara tutup dengan alasnya. Nah, berapa banyak guru yang mau mengajarkan seperti itu, bahwa rumusnya cuma dua, nah. Prisma sama limas. Kalau prisma, alas tutupnya sama. Kalau limas, itu punya titik puncak. Jadi tergantung alasnya. Kalau alasnya lingkaran, nah, namanya limas lingkaran. Tapi kalian kenal namanya kerucut. Kalau alasnya segitiga, limas tegak segitiga. Kalau alasnya segi empat, limas tegak segi empat. Pak, kalau alasnya segi enam, ya limas tegak segi enam. Sebenarnya ada limas miring tuh ada ya. Yang tingginya itu nggak lurus ada. Cuman untuk anak-anak kelas SD, yang tegak-tegak dulu aja lah. Pak, kalau limas rumusnya apa? Sama kayak tadi, cuma ada sepertiganya. Nah, kok ada sepertiganya? Kita buktikan yuk. Nah, ya, Bapak punya. Nah, itu pembuktiannya ada, Bapak Ibu. Ada alat peraganya. Sebuah kerucut dengan sebuah tabung yang tingginya sama, diameter lingkarannya sama. Itu kalau diisi air, Bapak Ibu, si tabung itu persis 3 kalinya kerucut. Isiin air, satu, dua, tiga. Nah, itulah mengapa sepertiga. Nah, untuk anak SD pembuktiannya gitu dulu, nggak usah pakai rumus dulu. Walaupun bisa pakai rumus ya. Dibedah tuh, balok dijadikan 6 buah, 5 segi 4. Nanti ketemu tuh sepertiga. Tapi ya, masa ya anak SD dijelasin kayak gitu. Pakai praktek dulu aja, maka dapat sepertiga. Jadi rumus volume itu dua, Bapak Ibu. Nah, yang repot pas luas permukaan. Kenapa pada nggak lancar? Karena rumus bangun datarnya nggak lancar. Luas permukaan tabung, mereka bingung. PRS itu dari mana ya? Karena kan itu asalnya luas apa nih, luas persegi panjang. Panjang persegi panjang itu kan menjadi keliling lingkaran. Kalau itu tadi kita kita bedah aja tuh si selimutnya siapa? Selimutnya susu gitu ya. Kita gunting lihat tuh. Jadi persegi panjang karena itu maksudnya. Jadi luas selimut tabung itu sama juga luas persegi panjang, di mana lebarnya adalah tinggi tabung, panjangnya adalah keliling tabung. Makanya nanti ada VR kuadrat T. Nah, itu adalah luas selimut doang. Nah, kalau pakai tutup, 2 VR kuadrat. Makanya nanti kalau digabungin, luas tabung tanpa tutup, luas tabung pakai tutup, dan seterusnya. Itu matematika, Bapak Ibu. Jadi, kadang kalau cuma sekedar hafal, tok hafal, ya ketuker-tuker. Hafal mah hafal gitu. Cuman ini buat tabung loh, ini buat kerucut, tuker-tuker lagi. Belum ngomongin bola. Bola, bola belum volumenya, belum luas permukaan bola. Kalau SD nggak ada sih ya. Cuma SMP sih. Itulah Bapak Ibu ya. Jadi kadang saya kepikiran anak-anak tuh kasihan ya sebetulnya ya. Mengenal sebuah ilmu, tapi langsung kita jejali dengan rumus-rumus formula yang begitu banyak. Tanpa mereka sempat memahami kenapa rumusnya beda-beda. Apa yang membedakan rumus-rumus ini gitu. Ya karena pada dasarnya bangun-bangun yang menyusun bangun ruang tersebut berbeda-beda. Tapi kan dasarnya sama. Prisma semuanya sama, luas alas kali tinggi. Mereka cukup perhatikan pada alasnya apa nih si Prisma. Kalau Limas, alasnya apa ini si Limas? Fokusnya mereka kan nyari itu, nyari alasnya berbentuk apa, terus tinggi limasnya berapa. Karena kan yang jadi mainan buat di Olimpiade adalah nanti tingginya, si tinggi limasnya. Dilibatkan dengan volume, dilibatkan dengan debit, dan lain-lain. Itu kegelisahan saya Bapak Ibu, dulu waktu ngajar kelas 6, kelas 5, kelas 6. Anak-anak mulai merasa ketakutan gitu ya ketika, karena kan kelas 6 saya ngajar, kelas 5-nya mereka, Pak, ulang lagi dong Pak masalah volume Pak.
Saya nggak hafal. Pak, saya hafal, tapi saya nggak paham. Nah, pas dijelasin begitu, Bapak Ibu, baru mereka mulai, oh gitu doang ya sebenarnya ya, Pak ya. Jadi volumenya sebenarnya luas alas kali tinggi atau sepertiga luas alas kali tinggi ya. Saya dulu sampai ngapalin, Pak loh. Tabung begini, kerucut begini, balok begini, dan seterusnya gitu. Memang nggak apa-apa hafal. Hafal itu bagus, Bapak Ibu. Di matematika sangat dibutuhkan. Tapi kalau hafal tanpa paham, kasihan sebetulnya. Hafalannya jadi kemana-mana. Baik, kelas 6. Satu lagi, Bapak Ibu. Ini kelas 6 tuh konsep data. Oh, ternyata sudah tampil nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kelas 6 nih. Animasinya apa lah, kayaknya dari sana ini. Ini ada data. Anak-anak sebenarnya senang dengan data. Karena sering sekali mereka lihat pemilu, misalnya gitu ya. Atau pemilihan ketua kelas pakai distribusi turus frekuensi. Itu kan juga sering mereka temukan. Mereka lagi diminta voting misalnya, ketua kelas yang baru siapa, wakilnya siapa, kan lagi ngitung data sebetulnya. Jadi dalam kehidupan mereka sering lihat lah. Belum lagi kaitan dengan persen gitu. Mereka temukan dalam kehidupan juga banyak di diskon, di kandungan-kandungan nutrisi jajanan mereka, macam-macam lah ya. Atau di berita-berita yang mereka lihat di televisi. Nah, kalau zaman sekarang main game online, nih tabel-tabel gini Bapak Ibu sering tuh mereka kalau main game. Ini strength-nya sekian, dexterity-nya sekian. Sebenarnya mereka tuh udah sering Bapak Ibu. Kalau ngeliatin data itu mereka nggak asing. Hanya kalau main game, mereka ngerasa itu bermanfaat. Jadi mereka tahu, oh ini peta kekuatan saya segini nih, kelemahan saya segini. Tapi kalau lagi belajar, kan mungkin nggak ngerasa kali ya, manfaatnya apa sih sebenarnya gitu. Jadi kayak nggak semangat gitu. Padahal mereka kalau semangatnya sama kayak main game gitu, ya paham juga lah pelajaran. Karena dilakukannya enjoy gitu kalau main game. Kan kelihatan itu kalau nyawanya sekian persen gitu. Mereka tahu tuh, maknanya itu tuh mereka tahu. Oh, ini ada potionnya. Potionnya kalau diambil nanti bisa mengembalikan restore health-nya sekian persen. Kan sebenarnya mereka belajar matematika gitu. Cuman karena main game aja gitu. Oh, kalau pakai ini nanti nyawa jadi setengahnya gitu. Oh, pakai ini nanti berkurang. Di buff. Oh, ini. Saya cuma kepikiran kenapa mereka nggak menerapkan yang sama ya kalau lagi belajar. Itu pertanyaan saya sendiri loh, refleksi ketika mereka tuh, karena saya mengajarnya di era 2013 terakhir saya ngajar ya. Jadi distraksi digitalnya belum seheboh sekarang gitu. Dulu saya bilang ke anak-anak, anak-anak, Bapak main game nih. Kalau kalian bisa melewati skor Bapak, nanti Bapak kasih hadiah. Saya dulu kalau main game, saya bilang ke mereka, Bapak Ibu, ada permainan-permainan yang sengaja saya minta ke mereka mainkan di gawainya. Kenapa? Karena itu melatih nalar berpikir. Karena saya tahu mereka nggak bisa lepas dari itu. Cuman saya kasih patokan. Misalnya dulu apa ya? Matchstick gitu saya buat. Permainan korek api yang menyusun jadi bilangan Romawi. Saya beli levelnya, punya Pak Riki lihat levelnya nih. Level 100 misalnya. Mereka berusaha tuh, susah Pak Riki nggak dapat. Makanya kalau dapat nanti dapat bintang 3 atau dapat hadiah coklat. Mengimbangi. Dulu ada helix jam segala macam gitu. Nah, Bapak Ibu, kita bahas langsung aja ya. Sama, kelas 6 pun sama. Bedanya adalah di kelas 6 itu harus sudah benar-benar dilatih sistematika. Jadi biasakan mereka menulis langkah dari mulai informasi, langkah penyelesaian, sampai kesimpulan. Supaya mereka terbiasa nanti informasi. Karena makin tinggi mereka, Bapak Ibu, semakin banyak informasi yang didapatkan dari soal. Tapi perlu diterjemahkan. Contohnya, di sini kan hanya ada keterangan hewan seluruhnya 5.600. Terus ada persentase cuma dua, kuda sama kambing. Sapi nggak ada persentasenya, itik juga nggak ada. Tapi ketahuan itik berapa ekor. Jadi itu yang akan kita olah. Persentase kambing ketahuan, kuda ketahuan. Sapi nggak ketahuan nih berapa jumlahnya, berapa persen. Tapi kita bisa tahu 10%-nya kambing itu artinya berapa ekor kita tahu. 25%-nya kuda berapa ekor kita tahu. Menerjemahkannya dengan ilmu di kelas 4. Persentase per 100 dikalikan. Dapatlah sekian. Jadi sapinya kita tahu caranya adalah dengan seluruh hewan totalnya dikurangin yang udah ada. Kambing ada, kuda ada, itik udah ada. Maka dapatlah banyak sapinya. Sebab itu adalah bagian dari penalaran dan komunikasi. Menalar dari
informasi-informasi soal, lalu menentukan langkah penyelesaian, strategi apa yang digunakan, mengambil kesimpulan dari pertanyaan soal, apa sih yang ditanyain? Oh, sapinya, jadi banyak sapinya berapa. Lalu dikomunikasikan dalam jawaban yang sistematis. Versi MNR, informasi, langkah, dan kesimpulan. Jadi Bapak Ibu, kalau di singkat materi malam hari ini, sebenarnya saya ingin menguatkan bahwa untuk penalaran komunikasi, harapannya kita bisa membiasakan anak-anak satu, menuliskan informasi-informasi yang ada. Kedua, memikirkan cara menyelesaikan menggunakan nalar, kalau memang soalnya itu dibutuhkan penalaran. Atau penyelesaian soalnya menggunakan konsep yang sudah mereka pahami di pemahaman konsep. Lalu menuliskan langkah perhitungannya secara sistematis, tidak melompat. Kayak tadi tuh ya, ternyata kudanya dulu dihitung, kambingnya dihitung. Jadi sapinya itu total semua hewan yang sudah ada, dikurang-kurangi yang sudah ada, baru dapat. Baru akhiri dengan kesimpulan. Nah, Bapak Ibu itu adalah kesimpulan dari materi malam hari ini. Saya sudah menyediakan contoh soal ya Bapak Ibu ini. Ada kelas 1 sampai kelas 6. Ini kan sudah jam 9.03. Seperti biasa lah ya, saya tambahkan sampai maksimum jam 9.30. Saya ingin Bapak Ibu memberikan jawabannya, silahkan, di everyone pun boleh. Karena bisa jadi jawabannya sama tapi caranya beda. Atau Bapak Ibu nanti bisa saling melihat jawaban rekan-rekan. Oh iya, idenya nggak kepikiran lagi kayak gini. Nah, mungkin jawabannya sama, tapi ada ide sudut pandang lain yang kita bisa temukan. Baik Bapak Ibu ya, kita coba deh satu-satu deh. Lebih menarik kalau kita coba langsung. Karena kalau pengen ke anak-anak, dari Bapak Ibu dulu. Soal kelas 1. Soalnya pendek-pendek Bapak Ibu. Tapi saya berharap informasi, langkah, kesimpulan. Tiga itu Bapak Ibu ya. Kita membiasakan itu dulu. Informasi, langkah, kesimpulan. Informasi, langkah, kesimpulan. Versi Bapak Ibu saja dulu. Umur saya 7 tahun. Saya lebih muda 8 tahun dari umur kakak. Berapa tahun umur kakak? Bisa copy paste dari ini ya tadi yang rekan-rekan sudah dijawab di awal ya. Informasi, langkah, kesimpulan. Karena nomor satu harusnya sih betul semua, tapi membiasakan diri saja urutannya. Versi Bapak Ibu. Versi Bapak Ibu menjadi siswa kelas 1. Sebentar dulu. Oke, sudah ada yang memberikan jawaban ya. Langsung jawabannya. Betul jawabannya Pak Salimun. Boleh dikirimkan caranya Pak. Kalau Ibu mohon maaf ya. Apa tuh Ibu? Salimun. Ya karena malam begini ya. Susahnya belajar online dan malam adalah sudah terkendala ngantuk. Boleh kalau pakai tab ya. Kecil-kecil pula ngetiknya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu. Bu Mutia, mantap. Informasi umur saya 7 tahun. Umur saya lebih muda 8 tahun dari kakak. Penyelesaian nomor kakak berarti umur saya plus 8. Umur kakak 7, 8, 15. Mantap.
Keren. Pak Herman, informasi umur saya berapa tahun umur kakak? Oke, yang menarik adalah boleh Bapak Ibu ya, pertanyaannya itu diulang kembali di informasi boleh. Tidak wajib, tapi itu untuk mengingatkan anak-anak bahwa yang ditanyain itu umurnya kakak. Boleh. Mantap nih jawaban Bu Mutia, jawaban Pak Herman, jawaban Bu Milka. Keren. Ditanya umur kakak. Itu saya jadi nostalgia itu ya. Diket, dit, penyelesaian. Guru saya semoga sehat selalu. Semoga jadi amal jadinya ibunya. Karena ternyata itu yang kebayang-bayang Bapak Ibu sama saya sampai sekarang gitu. Betapa guru-guru dulu itu ternyata menanamkan cara berpikir sistematis ya. Hanya kadang dulu buat apa sih diket dit penyelesaian jadi jawab gitu jauh kadang-kadang gitu. Ternyata untuk itu ya sistematika. Bu Sivik Plastika, oke mantap. Wah keren keren. Kayaknya kalau soal K1 nggak menantang ya secara. Bener Bapak Ibu, mantap jawabannya. Ini kurang lebih sama lah sudah seperti itu ya. Kayaknya saya langsung lompat aja deh ke kelas. Nanti semuanya saya berikan Bapak Ibu. Softfile-nya itu lengkap kelas 1 sampai kelas 6. Tapi yang ingin kita coba cek lagi, kita lompat ke kelas 3 ya. Kita lompat ke kelas 3. Kelas 2 kita lewat dulu. Kelas 1, kelas 3, eh kelas 1, kelas ya perwakilan kelas 3 lah. Kelas 3 atau kelas 4 aja ya. Kelas 4 deh. Saya lebih senang kelas 4. Biasanya pertengahan tuh. Nah, kelas 4 Bapak Ibu. Dua tiganya saya lewat. Bukan berarti tidak saya bahas. Nanti kan ada. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, kita lihat kelas 4. Di tahun 2011, usia Zia seperempat dari usia ayahnya. Jika ayah Zia lahir pada tahun 1979, tahun berapakah Zia lahir? Nah, Bapak Ibu ini menarik. Karena ini sebenarnya perpaduan. Mengapa tadi ada kata MNR, matematika, nalaria realistik? Karena anak-anak di sini dilatih nalarnya. Yang ketahuan adalah tahun lahir ayahnya Zia. Yang diminta adalah tahun lahirnya Zia. Informasi pendukungnya tahun 2011, usia Zia itu seperempat usianya. Nah, bagaimanakah cara anak-anak mengolah informasi itu, Bapak Ibu? Sebelum anak-anak, kita coba versi kita, Bapak Ibu, sebagai orang dewasa yang sudah mendapatkan dasar ilmu dari guru kita sebelumnya, bagaimana kita mengolah informasi ini menjadi sebuah langkah sistematis. Dan kira-kira nanti kalau anak-anak baca jawaban kita, paham nggak mereka? Oh iya, iya, saya nggak kepikiran lagi, harusnya gitu dulu tuh. Nah, gitu tuh. Kalau tadi itu jelas tuh ya, jawaban dari Pak Herman, dari Bu Siti, dari teman-teman yang lain tuh, anak-anak, oh iya bener, kan lebih tua ya, berarti ditambah ya. Gitu. Walaupun kan keterangannya, aku lebih muda dari kakak 8 tahun, berarti kan usia kakak lebih tua, kebalikannya kan, berarti kakaknya lebih tua, sehingga ditambah. Khawatir ada anak yang kurang, 7 kurang 8, negatif dong pak umurnya. Nah, mending kan anak udah kelas 1 belum tahu negatif kan. Nggak bisa pak, misalnya gitu. Kita bahas 3 soal aja Bapak Ibu, soal kelas 1, kelas 4, dan kelas 6 nanti ya. Ini kelas 4 dulu nih. Saya pengen sharing caranya Bu ya. Jadi jangan merasa malu-malu. Ah, nanti salah lagi jawabannya. Kita lebih sharing ke caranya. Alhamdulillah kalau jawabannya juga tepat. Tapi kalau caranya sudah tepat, jawabannya belum, berarti kan ada konsep yang mungkin keliru. Atau ada kesimpulan yang mungkin kita belum bisa ambil. Oke. Pertanyaannya tahun berapa ya? Tahun berapa? Nah, itulah yang mengapa ada kesimpulan supaya kita bisa kembali pada redaksi soal. Tahun berapa Zia lahir? Nanti ketika anak-anak menjawab usianya Zia sekian tahun, itu nggak salah. Memang benar usianya segitu. Masalahnya yang ditanyain tahun lahirnya.
Oh, alhamdulillah langsung banyak nih. Sekali jawab langsung banyak. Mantap. Kita lihat dulu dari siapa dulu nih? Dari Bu Fidini. Informasi. Tahun 2011, umur Zia seperempat umur Ayah. Ayah lahir tahun 1979. Tahun berapa Zia lahir? Oke. Langkahnya. Berarti umur Ayah Zia itu 32 tahun. Di tahun 2011 maksudnya ya. Terus umur Zia seperempatnya. Berarti 32 dibagi 4, 8 tahun. Kesimpulannya, umur Zia 8 tahun pada tahun 2011. Eh, pertanyaannya, tahun berapa Zia lahir ya? Kesimpulannya masih belum pas nih. Tapi udah mantap langkahnya. Bu, ini ibu atau bapak nih? Kak Wahyu ya. 32 maksudnya itu ya, umurnya. Umur Zia 8 tahun. Ayat, mau kemana, mau kemana? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kamu turun, turun sana, turun, turun, turun. Wika Wahyu, Zia lahir tahun 2003. Oke ya, nah itu singkatnya lah begitu ya. Pak Herman, informasinya. Oke, jadi ayah Zia lahir usianya sekian. Tahun berapa lahirnya Zia? Berarti langkah penyelesaiannya usia Zia-nya dulu dicari, 8 tahun. Berarti tahun lahirnya 2011 dikurangi 8, 2003. Nah, udah ikut belajar aja diem. Nah, berarti mantap ya kesimpulannya Pak Herman. Bu Mutia, wah, runtut sekali Bu Mutia, mantap. Eh. Turun, 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 turun. Wah, saya baca jawabannya Bu Mutia mantap nih. Runtut sekali. Usia ayahnya saat 2011, bukan saat ini ya, saat tahun 2011. Usianya Zia 2011, tahun lahirnya mantap mantap. Senang saya kalau baca begitu tuh. Semakin jelas. Tidak perlu harus berlibet-libet Bapak Ibu. Yang penting sistematis. Urutannya menjadi enak dibaca. Bu Dewi, mantap. Oh, Bu Julia Dwi. Oke, keren. Bu Fitriana, Bu Nurul, oh, Bu Sifik, mantap. Bu Tata, Umi Tata ini ya, kalau tidak salah ya. Ingat saya itu. Betul, mantap. Itu Bapak Ibu, harapannya langkah-langkah yang kita buat itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Tentu, pembiasaan itu kunci. Ya, apa? Bahasa Indonesianya itu ala bisa karena biasa, pepatahnya kan gitu ya. Pembiasaan itu dengan cara berulang-ulang. Ya, dari kelas 1 lebih bagus ya. Kalaupun mulai dari kelas 4 ya tidak apa-apa juga. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu yang kita harapkan. Anak-anak itu mengcapture soal, menemukan informasi, dari informasi yang ditemukan, ada informasi baru yang didapatkan, dirangkai lagi untuk mengarah pada jawaban pertanyaan yang dicari dan akhirnya disimpulkan. Baik, satu lagi, kelas 6. Saya ingin tahu nih, kelas 6. Tidak bisa ceritakan lah, intinya ini agak beda dengan soal-soal sebelumnya. Silakan dulu aja, silakan dikerjakan Bapak Ibu. Intinya ini agak beda saja. Nah, ini ciri khas soal KPM nih, KPM banget soalnya ini. Ngitungnya nggak ribet, tapi harus hati-hati. Hati-hati kayak apa ya yang biasa saya kasih itu. Memotong kayu jadi 4 bagian. Nah, ternyata 3 kali motong ya gitu. Nah, imam sholat, ternyata ada imamnya gitu ya. Kayak gitulah. Nah ini sama nih kurang lebih. Kalau kelas 6. Sebenarnya harusnya jangan dikasih peringatan ya. Biar Bapak Ibu lurus-lurus aja ngerjainnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Biar saya infokan ke Bapak Ibu bahwa soal ini itu ada jebakannya. Ini soal terakhir Bapak Ibu ya sebelum kita tutup pelatihan kita malam hari ini.
Ke 9:17, hujan makin besar, tapi Bapak Ibu masih bertahan. Luar biasa ini. Oke, mantap. Sudah ada yang jawab ya. Oh, terima kasih Bu Sinta. Mantap jawabannya, sistematis sekali. Keren. Bu Paramita, oh iya. Bu Paramita itu sudah ikut pelatihan berapa banyak ya? Jawabannya betul Bu Paramita. Saya butuh caranya Bu Paramita ya. Eh, Mungkin teman-teman masih ragu-ragu nih. Jadi Bu Paramita jangan share di everyone dulu. Ya, sebagai peserta pelatihan yang entah Bu Paramita tuh ikut berapa berapa kali ya pelatihan MNR tuh bersama saya ya. Salut saya ini pada Bapak Ibu yang senantiasa mau belajar walaupun bisa jadi mengulang-ulang hal yang sama ya, tapi menguatkan semoga. Oke. Ah, ada nih dari Bu Adeline. Cuma belum ada caranya nih. Oh, dihapus dulu tadi ya, karena mungkin caranya dulu. Lengkap. Tantangan yang nomor terakhir ini adalah kadang ada yang kelewat secara logika, secara nalarnya gitu. Masih kurang, tapi caranya sudah sistematis, mantap. Tapi kesimpulannya masih belum tepat. Setiap jarak 5 meter di sebelah kiri dan kanan jalan Cipedak, tanam pohon. Jadi ada pohon, 5 meter lagi ada pohon. Itu kita ngitung sebelah kiri dulu. Sebelah kanan kan tinggal dikali dua aja Bapak Ibu ya. Kan kiri kanannya anggap nanamnya sama. Jadi ada pohon nih. 5 meter kemudian ada pohon lagi. 5 meter kemudian pohon lagi. Pokoknya setiap 5 meter ada pohon lah. Setiap dua pohon itu jaraknya 5 meter. Kayak di jalan raya aja gitu. Cuma bedanya di kiri kanan bukan di tengah. Kan kalau di jalan raya di tengah-tengah tuh biasanya. Kalau ini di kiri kanan nih. 5 meter pohon, 5 meter pohon lagi, 5 meter pohon. Nah, jalan jalan itu ternyata udah 500 meter, panjang gitu ya. Berapa pohon yang ditanam? Ini kalau 3 menit lagi nggak kejawab, langsung kita bahas nih. Saya yakin masih pada ngetik sih soalnya. Biasanya nanti sekali bareng, selesai barengan semua nih. Pak, mohon Ya, Pak, kalau masih salah biar dibenerin. ya masih belum. Bisa diperbaiki lagi, Bu. Kata kuncinya adalah jaraknya setiap 500 meter. 500 meter, jauh banget setiap 5 meter. Contohnya gini Bapak Ibu. Kalau jaraknya 5 meter, pohonnya ada dua. Kalau jaraknya 10 meter, pohonnya ada tiga. Kalau jaraknya 15 meter, pohonnya ada empat. Padahal otak kita mikirnya, kalau 15 meter, kan jaraknya 5 meter ya. Harusnya kan 15 bagi 3. Gitu kan gitu. Harusnya 15 bagi 5. Harusnya kan 3 pohon. Kok jadi ada 4 sih? Kenapa? Karena kalau 5 meter, pohonnya ada dua, bukan satu. Kenapa? Karena kita lupa menghitung pohon yang paling depan. Itu jebakan. Mohon maaf, Pak. Ya, Ya, Pak. Eh, kalau menurut saya, soal ya ini Bu. mungkin perlu tambahan keterangan. Mm-mm. Pohon pertamanya
ada di ujung jalan Cempeda itu atau ada pada posisi tertentu. Misalnya 2 meter dari ujung jalan atau apa, karena itu kan menimbulkan jawaban yang berbeda, Pak. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Kalau memang mau diperjelas, boleh seperti itu. Atau sebenarnya bisa jadi di sini karena ini kali ya, setiap jarak 5 meter berarti kan diasumsikan yang habis dibagi 5 gitu. 5. Tapi supaya Iya, lebih kuat boleh tuh. Jadi iya, mulai dari ujungnya gitu ya mungkin. iya. Mungkin biasanya kan secara umum kan eh, soal ini dianggap mulai dari ujung begitu. Tapi Iya, tidak menutup kemungkinan anak-anak juga berpikir bahwa bisa aja mulai dari agak ke tengah begitu atau bagaimana. Ya ini bisa, mungkin bisa. pemikiran saya yang terlintas, Pak. Mohon maaf. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi, masukannya Bu Julia. Wah, bagus nih ya. Jadi kalau ditanamin setengah jalan kan boleh-boleh aja gitu ya. Jarak 5 meter. Cuman mungkin maksud yang soal di sini setiap jarak 5 meter itu berarti dimaksimalkan ya. Jadi semua pohon yang ada di jalanan itu jarak 5 meter semua. Ya mulainya 100 meter dari ujung boleh-boleh aja gitu ya. Karena 5 meter ke sananya gitu. Sebelah sini nggak ada pohon semua. Maksud Bu Julia begitu ya. Jadi Yang saya ya, maksudkan bukan begitu, Pak. Jadi memang ah, setiap 5 meter, ya, tetapi bukan dari ujung, tapi bisa aja mungkin karena ujung itu perempatan jalan, sehingga mulai dari 3 meter dari ujung jalan, begitu. iya, 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 iya. Artinya Namanya mengurangi jumlah pohon yang pas gitu. mengurangi Iya, jumlah baik, baik. pohon. Iya, iya, siap, siap Bu Julia. Mantap nih ya. Nah, jadi dapat masukan insight tuh. Hasilnya 200 bener nggak Pak? Kita lihat jawaban teman-teman nih. Nah, dari Pak Herman ya. Yang pertama kali dari Pak Herman. Informasi panjang jalan Cipedak 2.500 meter. Di bagian kiri kanan jalan Cipedak setiap 5 meter ditanami pohon. Berapakah jumlah pohon ditanam? Nah, langkah penyelesaian. 2 kali itu karena kiri kanan ya. Masing-masingnya 2.500 dibagi 500. Nah, 1.000. Ditambah 2 pohon di ujung jalan. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi karena di sini tidak dikasih keterangan gitu ya, tapi secara umumnya ya dimulai dari awal lah. Penanaman pohon itu pohon pertama, lalu setiap 5 meternya ditanami. Kesimpulannya adalah 1.002 pohon. Mantap, Pak Herman. Sama nih ya, Bu Mutia ciri khasnya adalah poin-poin. Bisa menarik nih jadinya nih. Buat saya pribadi, saya senang tuh dengan pemberian poin-poin apa namanya? Kalau itu kan pakai AB gitu ya, ini kan pakai tanda titik-titik. Karena membuat kita jadi fokus gitu. Ini adalah poin-poin penting gitu misalnya. Kurang lebih sama pohon satu sisi di kondisi mantap. Bu Dewi Astuti. Oh, kalau Bu Dewi ini tadi ya dengan jawaban Bu Julia juga eh, asumsinya kan kita belum tahu Pak ditanamin apa enggak di ujungnya gitu, di ujung pertamanya. Pokoknya di awal mulai jalan ukur dulu 5 meter baru tanam pohon kan gitu kan. Ya nggak salah juga berarti kan. Berarti di ujungnya nggak tanam juga dong berarti ya. Jadi kurangin 2 harusnya. Mungkin gini Pak, berapa maksimal pohon? Nah cakep tuh Ustaz Pak Bibi. Berapa maksimal pohon yang dapat tanam? Bener, saya setuju tuh Pak Bibi. Maksimalnya berapa? Tapi biasanya memang soal yang beda tidak sedetail itu ya Pak Riki. Ya, itu asumsinya memang. Tapi kadang kalau soal kayak gini kan kalian ganda biasanya ya. Karena jebakannya ada gitu. 1.000. Tapi kalau masalahnya kalau 1.000 ada, bisa didebat sama anak kan. Pak, ujungnya ditanam apa enggak? Tapi menarik lah ya. Saya sepakat tuh kalau kata Babi. Berapa maksimal jumlah pohon? Dimaksimalkan berarti kan di ujung-ujungnya ditanemin ya. Karena kalau ujung-ujungnya ditanemin nanti jawabannya per baris itu berarti kurangin lagi satu di ujungnya. Ujung paling ujung tuh nggak ditanam gitu. Jadi setiap sisi masing-masing jadi 999 dong ya. 5499 ya. Wah, soalnya jadi berkembang ya. Tapi bagus-bagus. Ini saya seneng nih jawabannya ini. Mantap, mantap. Bu Sita, Bu Nurul. Itulah uniknya KPM. Beda dengan karena ada satu informator bunyi. Gitu unik KPM. Mantap, Bu Nurul. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang dimaksud sini saya juga arahnya lebih ke situ sebetulnya. Bahwa yang jadi pembedanya adalah satu di awalnya. Tapi masukan dari Bu Julia dan Pak Biu menarik tuh. Supaya makin terkunci pada jawaban yang pasti adalah berapa maksimal jumlah pohon. Syarat jadi jelas. 5 meter
maka maksimalnya adalah di awal ditanam, di ujung ditanam. Jadi jawabannya pasti gitu terkunci. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini adalah eh, disebutnya penalaran komunikasi. Di MNR ini adalah satu pintu masuk, jembatan kalau saya menyebutnya. Kalau anak-anak mau mengetuk pintu Olimpiade, maka jembatan ini itu harus kuat Bapak Ibu. Pilihannya tinggal nanti anak-anak pas nyeberangi jembatan, mereka sanggup nggak dengan ketinggian, wah tinggi banget ternyata ya, saya bisa nggak nyampe ujung gitu, atau dengan tiupan angin, apa saya mundur aja, nyerah aja, atau saya lanjutkan sampai ujung. Pun kalau sampai ujung Bapak Ibu, itu belum tentu mereka langsung menguasai. Karena itu baru masuk ke ujung. Baru nyampe, katakanlah dari ranah kelas reguler yang memahami matematika secara konsep dasar, mulai pindah ke ranah soal-soal yang unik gitu ya, katakanlah Olimpiade. Nanti dari situ mulai mengenal yang namanya pemecahan masalah, problem solving. Bahwa ternyata strateginya banyak loh menjawab soal, ada cara ini, cara ini. Nah itu kita bahas pekan depan. Nah, masalahnya pekan depan, saya kebetulan lagi tugas nanti ya, mungkin dikondisikan Bapak Ibu. Ada beberapa rekan lah yang bisa menggantikan saya mengajar. Jadi pekan depan itu adalah strategi pemecahan masalah. Bahwa menjawab soal Bapak Ibu, matematika, Olimpiade ya. Karena ini pintunya kalau di MNR, ini sudah mulai masuk mengetuk pintu Olimpiade. Atau ketok persiapan Olimpiade. Jadi kalau yang pekan depan, soalnya nggak soal rutin Bapak Ibu ya. Jadi siapin air minumnya, siapin cemilannya. Pusing-pusing dikit itu wajar oh. Itu gejala awal kenalan sama soal Olimpiade. Itu normal ya. Jadi kalau nanti berkunang-kunang bukan babi kurang darah, tapi karena memang otaknya sedang mengembangkan sinaps yang menghubungkan informasi yang selama ini gak kepikiran lagi caranya. Nah, itu adalah pekan depan. Demikian Bapak Ibu, mungkin untuk malam hari ini karena sudah cukup larut juga, saya mohon maaf nih kalau terlalu panjang lebar. Semoga pembahasan mengenai penalaran komunikasi di pertemuan keempat bisa bermanfaat. Tentunya untuk menambah wawasan Bapak Ibu dan mempersiapkan anak-anak menghadapi soal-soal Olimpiade. Bab ini sampai nanti eksplorasi itu sangat diperlukan oleh mereka dalam menghadapi Olimpiade. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja dari saya. Pak Suhardi, apakah ada? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup sekalian nih. Kalau ada Pak Suhardi, saya serahkan. Oh, ada. Terima kasih Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada MC. Karena MC-nya ternyata masih menyimak. Masih belajar juga ya kita. Masih belajar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Riki Tunggal Saputra Aji atas materinya malam ini ya. Insya Allah berkah bagi kita semua peserta, termasuk saya MC yang turut menyimak dari tadi. Dan semoga ini bisa memberikan kita insight baru ya untuk mengajar kepada anak-anak kita, memberikan manfaat lebih bagi siswa-siswa kita. Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi, untuk minggu depan pertemuannya adalah pertemuan kelima ya Pak ya. Pertemuan kelima, pembahasannya pemecahan masalah. Insya Allah nanti bersama dengan rekan yang lain berarti Pak. Pak Riki. Bersama tim KPM pasti, Pak. Oh Kita ya, lihat. kami masih menunggu kehadiran Bapak Ibu ya. Eh, karena ini masih ada 3 kali pertemuan lagi, kami harap Bapak Ibu bisa tetap istiqomah supaya nilainya, apa istilahnya, supaya ilmunya dapat, juga sertifikatnya juga bisa dapat ya Bapak Ibu. Eh, cukup sedemikian aja, ini karena sudah lebih dari menjelang jam setengah 10, kita tutup saja untuk pertemuan kali ini. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami tunggu kehadirannya di minggu depan. Terima kasih kepada Bapak Riki juga, kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Sama. Riki. Terima Terima kasih. kasih host. Maaf, Pak. Terima kasih Pak Ridwan. 2 minggu dan 3 minggu lagi apakah tetap ada latihan, Pak? Karena itu kan Bagaimana? malam Natal dan malam Tahun Baru, Pak. Oh, iya, 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 iya. Maksudnya yang pekan terakhir berbarengan dengan malam Natal ya, bagi yang beragama Nasrani. Ya, ya, baik, baik. Nanti kami, ini Bu, kami kondisikan Bu. Kalau mungkin
ada perubahan nanti diinfokan Bu Julia ya mengenai pelaksanaan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Julia, terima kasih kembali.